Sumatera Barat atau Ranah Minang tidak saja kaya dengan tamasya alam yang indah yang kini menjadi pusat tujuan wisata, tapi dia telah melahirkan putra-putra yang mengabdikan kehidupan mereka pada perjuangan kebangsaan dan untuk membangun kebudayaan Indonesia. Salah sebuah nama yang terkenal dalam sejarah sastra Indonesia ialah Tulis Sutansati. Dia menulis kurang lebih 7 buah buku. Sengsara Membawa Nikmat 1928, Sabainan Alui 1929, Tak Disangka 1929, Siti Marhumah Nan Saleh 1930, Tidak Membalas Guna 1932, Syair Rosina 1933, dan Si Umbut Muda 1935. Tulis Sutansati sangat besar dipengaruhi oleh alam dan masyarakat Minangkabau. Masyarakat di mana tokoh-tokohnya bergerak. Masyarakat yang masih dikuasai oleh adat kebiasaan Minangkabau. Pemerintah jajahan yang pada saat itu diwakili oleh penguasa pribumi belum mencengkamkan kukunya pada kehidupan sehari-hari anak negeri. Malam ini kita akan membaca salah sebuah romannya berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Waktu asar sudah tiba. Amat cerah hari petang itu. Langit tidak berwarna, hening jernih sangat bagusnya. Matahari bersinar dengan terang.
karim bidi jadi tulki Allah bilman kina mana-mana-man qala ahlul baiti wala min bani asro. Ingin menjadi orang larat, kemudian berlagu seperti itu mengibakan hati, menjauhkan perasaan. Enggak, hanya untuk perintang-perintang hari. Tidak dimasukkan dalam hati. Cuma untuk memfasilkan lidah dalam bahasa itu. Dari mana kau Maun? Dari pasar. Sore ini ada pertandingan sepak raga. Bagaimana kalau kita ke sana? Nampaknya kali ini akan ramai, Dun. Kabarnya banyak orang kampung yang datang. Apa sudah banyak orang waktu kau tinggalkan? Banyak juga. Jenang juga sudah datang. Waktu kutinggalkan, orang sedang membersihkan medan. Si Kaca, kemenakan Tuanku Larik juga datang? Tadi belum. Tapi dia pasti datang, Dun. Dia juga senang sepak raga. Maun, lebih baik saya tidak usah pergi. Biar saya selesaikan meminta tal ini untuk dibuat tangguh. Tapi mengapa kau menarik napas? Apa kau bermusuhan dengan dia? Enggak. Tapi mungkin akan terjadi hal yang kurang baik. Aneh. Bermusuh tidak. Tapi kalau ke sana mungkin terjadi yang kurang baik. Apa maksudmu, Dun? Begini. Kau ingat enggak? Waktu kenduri maulud di sini tempo hari. Ya. Kau duduk di sebelah saya kan? Yo. Apa kau perhatikan? Bagaimana pandangan Kaca pada waktu itu pada saya? Tidak. Nah, kau ingat ya? Pada waktu itu kita duduk di deret yang di tengah. Sedangkan si Kaca duduk di deret yang kedua. Di situ kan kau bisa lihat sendiri. Itu bagaimana orang-orang kampung tuh meletakkan hidangan di depan kita. Itu hampir-hampir sama tinggi dengan duduk kita. Sedangkan di depan Kaca, enggak seberapa. Enggak sama dengan hidangan di depan kita. Itu sudah sepatutnya, Medun. Pertama, kau orang alim. Kedua, kau dikasih dan disukai orang kampung. Sedang si Kaca, apa yang dapat dia banggakan? Cuma karena ia kemenakan Tuanku Lareh. Sedang perangai dan tingkah lakunya, ndak ada yang terpuji. Memang, Don, dia kurang disukai. Ya itulah makanya ia murung saja. Apalagi waktu dia palingkan pandang padaku. Nampak sekali rasa bencinya. Cemburu, jijik ya agaknya padaku. Yuk. Terserah dialah. Itu kan kemauan orang kampung. Tapi kenapa dia mesti sakit hati padamu? Memang betul, Maun. Tapi kau harus ingat, kita ini orang biasa. Dia bangsawan tinggi. Kemenakan raja di kampung kita. Apa ndak mungkin bisa mendatangkan bahaya? Bahaya apa pula? Belum tumbuh sudah kau siangi. Terlampau arif, diri binasa. Kurang arif, badan celaka. Mungkin juga kita pikirkan apa yang akan mendatangkan yang kurang baik buat diri kita. Betul. Ya. Tapi kalau kau ingin aku harus pergi, ayolah. Oh, sepatu. Ini lah. Dapat tak? Midun, itu engkau muda Kaca.
Sudah sesore ini hari. Tenang belum juga datang? Sudah Engku Muda. Beliau ada di Leponasi sedang bercakap-cakap. Mungkin menunggu kedatangan Engku Muda. Katakan saya sudah datang. Sudah hampir tenggelam matahari. Masih juga membual. Palinang, beli ku muda kaca. Oh ya, aku datang. Malam Suruh dia cepat sedikit. Hei, cepat sedikit! Sudah lama datang Aku Muda. Sudah dari tadi. Kenapa belum dimulai juga? Apa mau menunggu matahari tenggelam? Kami sudah dari tadi ada di sini. Tetapi Aku Muda belum datang. Kenapa tidak dimulai saja? Rupanya di kampung ini kalau tidak ada saya, tidak ada yang bisa dimulai. Ramai juga kali ini. Betul, Datuk. Rupanya banyak yang datang dari kampung lain. Ayo, mari kita mulai. Pemuda Kaca. Permainan akan dimulai. Ya. Silakan. Apa maksudmu mengatakan ketakutan? Hah? Tanyakan saja pada Midun. Ya. Lepaskan! Malu kita. Lepaskan, biar saya hajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Memang luar biasa cara si Midun menghadapi si Kaca tadi. Saya yakin dia bakal menjadi pendekar besar. Dia sama sekali tidak membalas. Justru karena itu, dia tidak marah, dia tetap tenang. Pendekar sejati semestinya begitu. Tidak seperti si Kaca, mendorong seperti babi. Jelaslah pula. Itu kan sifat ilmunya.
Kalau tidak karena dipisah oleh jenang. Habis Midun itu sehantam. Dia sudah terdesak betul engkau muda buat. Ilmu mana yang bisa menahan ilmu Starla? Ilmu silat panglima. Tadi dia masih selamat. Tapi dia lebih baik hati-hati. Suatu saat kalian akan melihat dia terkapar kena kaki saya. Saya betul-betul heran. Kenapa dia begitu marah mendengar olok-olok Kadirun? Akarnya jauh. Jelas sudah, dia benci kau. Dia akan melakukan apa saja untuk mencelakakan kau, Midun. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ayah? Saya sama sekali tidak pernah punya niat untuk menyakiti hatinya. Kau harus menyempurnakan ilmumu untuk membela diri. Ayah ingin kau berguru pada Haji Abbas. Dulu kan pernah Ayah minta. Tapi Pak Haji Abbas tidak pernah bersedia. Cukuplah kalau saya berguru pada Pak Pendekar Sultan. Memang Pendekar Sultan berilmu tinggi, tapi belum sebanding dengan Haji Abbas. Ayah tahu betul. Waktu muda dulu, kami selalu pergi bersama membawa dagangan. Beberapa kali kami diserang penyamun, tidak ada yang berhasil mengalahkan kami. Berkat Haji Abbas. Jadi bagaimanapun, kau harus berguru pada Haji Abbas. Sudah gila kau. Apa kau mau membunuh bapakmu sendiri? Tidak, Pak. Lalu apa ini? Tolong Bapak tanyakan pada Ayah dan Pak Pendekar Sultan. Jadi mereka yang menyuruh kau menyerang aku? Subhanallah. Assalamualaikum. Perbuatan apa yang Pak Midun suruh terhadap anak saya? Apa ada dendam kalian berdua yang belum terbalaskan? Makanya dia kalian suruh melakukan ini. Kalau dendam tidak ada, Haji. Semua ini kesalahan Haji sendiri. Salah saya? Kenapa saya yang disalahkan? Padahal Pak Midunlah yang melakukan perbuatan sia-sia. Saya sudah bosan didesak oleh anak Haji ini. Dia ingin mendapat ilmu dari Haji. Setiap kali saya dipaksa untuk meminta persetujuan Haji, setiap kali pula permohonannya Haji tolak. Akhirnya beginilah jadinya. Sekarang kami berdua yang Haji salahkan. Haji menuduh kami punya dendam yang belum terbalaskan. Tapi kalau Haji mau coba, silakan. Ayo, Haji. Mudah kembali rasanya saya Pendekar Sultan. Gimana, Haji? Duduklah dulu. Malu kita jika dilihat orang. Soal malu, soal belakang, Ji. Permintaan Midun diterima apa tidak? Insya Allah. Apa yang dia ingini akan saya berikan. Tapi saya ingin bicara dulu. Tidak, Ji. Kita selesaikan dulu persyaratannya. Midun? Syarat berguru silat seperti yang lazim di negari kita ini. Ini beras sesukat untuk dimakan guru selama guru mengajar, supaya guru lebih memerlukan mengajar muridnya dan tidak melalaikan kewajibannya karena harus mencari nafkah. Ini kain putih sekabung. Maksudnya supaya murid menerima ajaran gurunya dengan hati yang putih dan bersih. Ia akan mematuhi suruhan dan larangan. Dan kalau ia mati kena pisau waktu belajar,
kain inilah yang akan jadi kafannya. Ini pisau sebilah. Maksudnya supaya setajam pisau ini pelajaran yang ia terima dan tidak kena senjata setelah tamat belajar. Ini uang sekupang untuk pembeli tembakau guru. Ini jarum 7 buah. Semoga ilmu yang guru ajarkan tajam bagaikan jarum ini. Ini sirih pinang selengkapnya. Terimalah, Ji. Baiklah. Sebelum saya terima, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sampaikan, Haji. Betul kau tadi berkelahi dengan Kaca? Betul, Pak. Tapi bukan saya yang bersalah. Dia. Meski kau tidak bersalah, tapi kejadian tadi petang kurang baik untuk namamu. Biarpun bukan kesalahanmu, orang mengatakan kedua-duanya salah. Jangan terulang lagi. Kebanyakan anak-anak muda seperti kamu ini, sedikit saja berilmu mulai sombong dan congkak. Jika ia mahir ilmu silat, dicari-carinya silang selisih agar dapat kesempatan berkelahi. Percayalah, tak akan selamat jika pendirian ini ditegakkan. Akhirnya binasa juga. Contohlah ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Lihat-lihatlah teman seiring. Kerap kali yang membinasakan kita adalah sahabat kita sendiri. Daripada bersahabat dengan 1000 orang bodoh, lebih baik bermusuhan dengan seorang pintar atau seorang pandai. Terima kasih atas nasihat Bapak. Selama hayat, tidak akan saya lupakan. Ingat itu selamanya, Midun.
Sudah 6 bulan kita berlatih mempergunakan badan. Sekarang sudah waktunya kamu mempelajari segi lain dari silat. Silat itu terdiri dari 2 penampilan. Penampilan jasad kasar dan penampilan batin. Tanpa penampilan batin ini, ilmu silatmu tak ada artinya. Apa kau sudah siap untuk menerimanya? Siap, Pak. Pertama-tama, kau harus tahu apa arti silat. Silat ialah ilmu menjawab persoalan. Karena yang bisa menjawab persoalan adalah Tuhan, maka silat itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini tidak sempurna. Kita tidak bisa menjawab semua persoalan. Oleh karena itu, seorang pendekar tidak boleh berhenti belajar. Ia baru berhenti kalau ia sudah masuk liang kubur. Ramai betul ya. Mungkin mereka sudah selesai.
Engkau muda kaca. Apa belum juga selesai? Belum. Apa perlu kami bantu? Kami duluan. Linggi. Ya, Tengku. Jaga Pak Inu baik-baik. Saya akan ke Bukit Tinggi. Jangan sampai terjadi apa-apa selama saya tidak ada. Baik, Tengku. Berangkat. Lengke. Ya, Pedro. Pak Inu, perlu apa? Buat apa? Saya di sini saja. Kaki saya terjepit lantai. Sakit sekali. Sakit? Penu, jangan Penu. Buka! Jangan nanti saya dimarahin tunggu lagi Penu. Buka! Tapi Penu jangan kemana-mana. Buka! Cepat! Bolang Lingki mana? Biasanya dia yang ditugaskan Tuan Kulare menjaga pamannya ini. Kita cari Lingki. Pak Inu berbahaya. Kalau sampai datang gilanya, dia sanggup membunuh orang. Pak Inu, mari kita pulang, Pak. Saya beri tolong! Pak Inu. Bangun, Lingki. Pak Inu kemana? Pak Inu lari. Beritahu Tuan Kulare. Tuan Kulare ke Bukit Tinggi. Ke arah mana dia larinya? Kelihatannya ke arah pasar. Pasar?
Sayur, Mak. Beri sayur, Mak. Sayur. Pak Inu mengamuk. Mengamuk? Iya. Kenapa ditangkap? Siapa yang sanggup menangkap Pak Inu? Hidup, mana kau? Mana Pak Inu? Jadi makanan pisauku rupanya. Iya. Maksud. Iya. Sabar, Man, sabar. Maksud. Pak Inu. Sabar, Pak Inu. Pegang saya akan lepas. Tolong tiga kali. Sabar, Pak Inu. Awak yang bernama Midun. Hamba, Tuanku. Duduk. Berani benar awak memukul orang gila sampai luka. Apa yang membuat awak tidak suka kepada Pak Inu? Orang yang tidak sempurna akalnya. Kurang ngajar. Kerbau. Bukan begitu, Tuanku. Lukanya bukan karena saya pukul, tapi karena ia tersungkur waktu mau menikam saya. Berani awak berbohong? Hah? Benar, Tuanku. Kalau Tuanku kurang percaya, tanyakan pada yang lihat. Tapi jika saya bersalah karena telah menyelamatkan orang banyak dari amukan Pak Inu, saya mohon diampuni. Pandai awak bicara. Seharusnya awak diproses verbal dan dibawa ke Bukit Tinggi. Tapi sekali ini saya maafkan. Sebagai pelajaran, supaya awak tidak terbiasa, maka awak dihukum 6 hari. Menyediakan rumput untuk makanan kuda sebanyak 400 setiap hari. Dan setelah menyabit rumput, awak mesti bekerja di sini. Dan malam pun awak mesti jaga di sini. Mengerti? Bolehkah hari ini saya mulai menjalankan hukuman itu, Tuanku? Ya, boleh. Lagi. Ya, Tuanku. Buka belenggunya.
Baik, tunggu. Ya sudah keluar. Jalankan hukuman awak. Bawa keluar. Midun. Bagaimana? Saya dihukum 6 hari, Ayah. Dihukum 6 hari. Dia tidak salah. Dia malah berbuat baik. Bukankah Tuanku Lare bisa menghitam putihkan negeri ini? Tapi itu tidak adil. Untung si gila itu hanya luka sedikit. Mestinya dia dibunuh. Kalau bukan karena Midun, barangkali pasar sudah banjir darah. Saya yakin Tuanku Lare sudah dihasut orang. Midun. Midun. Biar kami saja menjalankan hukumanmu. Terima kasih, Dirun. Siapa berhutang, dia yang membayar. Hei, kerbau! Kau kira kau di sini untuk bermalas-malas, hah? Jangan begitu kasar, Engku Muda. Oh, pandai kau menjawab ya. Hei, kau tahu, kau ini musuhku. Kau yang menghasut orang kampung supaya benci padaku. Apa kamu jadi raja di kampung ini ya? Hah? Binatang. Sekarang kau terima balasan, karena kau telah melukai keluarga. Rasakan olehmu sekarang. Ayo, bangun. Kalau kau mau ditambah hukuman. Ayo. Jangan terlalu percaya saya, Muda. Masih bicara kau. Aja. Apa kau mau bunuh orang?
kau rasakan ini. Binatang, rasakan oleh kau. Ayo, bangun. Jangan jatuh. Ayo, bangun. Bangun! Karena Haji yang meminta, maka Midun saya ampuni. Hanya saya minta supaya anak itu diajar. Jangan sampai dia kurang ajar. Terlalu. Betul-betul dia terlalu. Melukai orang gila. Orang yang tidak sempurna akalnya, pasti dia tidak akan tahu apa-apa. Jadi kalau kita berkelahi dengan orang gila, kita sendiri akan menjadi gila. Midun. Maun. Dari mana kau, Maun? Dari rumah. Berapa lama lagi Midun harus bertapa, Ande? Biarlah dia tidak keluar-keluar dulu, Maun. Soalnya dia dimusuhi oleh orang yang berkuasa. Apalah kuasa si Kaca tuh? Dia itu kan kemenakan Tuan Kulare. Jadi tiba di perut dikempiskan, tiba di mato dipejamkan. Assalamualaikum. Bikinkan kawa, Juriah. Baiklah, Mak. Tidak usah, Juriah. Saya mau mengajak Midun mengetah burung. Mengetah burung? Itu kan pekerjaan anak-anak. Pokoknya dapat burung. Sudah itu habis asar, kita pergi ke sungai mandi. Asal mandi di pancuran sajalah. Ya, lagi pula, kau sudah lama tidak bersua dengan kawan-kawan. Ayolah. Mak, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guru, saya kira di hulu dan deras. Itu bukan mustahil kalau nanti air sungai akan naik.
Apa itu, Midun? Apa agama memperbolehkan laki-laki memegang tubuh perempuan yang bukan istrinya? Hah? Engkau muda, saya menolong karena Tuhan. Dan kalau engkau muda mau tahu apa yang saya lakukan ini diperbolehkan dalam agama atau tidak, saya bisa mengatakan itu boleh. Kalau saya tidak ada, mungkin istriku sudah berkubur dalam sungai. Kurang ajar kau. Berani kau bicara begitu padaku? Apa kau kira aku ini patuh? Tidak bisa menolong istri dalam bahaya? Lancang betul kau menghinaku, seorang kemenakan Tuan Kulare. Di depan banyak lagi. Hei, apa kau belum kenyang merasakan tanganku? Hah? Saya tahu, engkau muda kemenakan Tuan Kulare. Saya tahu. Saya tidak bermaksud menghina engkau. Yang saya katakan ini apa adanya. Tadi setelah saya melihat tidak ada orang yang berani terjun ke sungai, saya terjun untuk menolong istriku. Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan orang ini kurang ajar. Oh. Timbang dulu baik-baik, engkau. Pandai kau bicara ya. Kalau saya katakan kamu kurang ajar, kamu mau apa? Anjing. Apa kau harus saya sembah? Binatang. Jangan. Lepaskan. Biar saya hajar dia. Jangan kemudian. Lepaskan, saudara. Lepaskan. Sudut. Biar mau. Tidak usah sabar-sabarkan. Kalian yang saksi. Saya tidak salah. Mentang-mentang kemenakan Tuan Kulare. Silakan aku muda. Lepaskan dendam. Bersiaplah kau, Midun.
sama-sama membantu kawan. Saya marah Teguh Lare. Yang lain, angkat orang itu. Ayo, semua ikut jadi saksi. Apa yang terjadi? Perkelahian pakai pisau 1 lawan 3, Tuanku. Siapa yang bertiga? Engku Muda Kaca dengan 2 orang temannya, dan Engku Muda Kaca memegang pisau. Siapa yang melihat asal mulanya? Lalu apa yang terjadi? Istri Engku Muda Kaca dianyutkan air, Tuanku. Midun berusaha menolong, tapi Engku Muda Kaca bukannya mengucapkan terima kasih, malahan memaki Midun dengan mengatakan kurang ajar, anjing, binatang. Lalu Midun berusaha menjelaskan duduk persoalannya, Tuanku. Tapi Kaca langsung menyerang. Begitu kan, kawan-kawan? Betul! Kami mencoba menahannya, Tuanku. Tapi Engku Muda selalu berkeras. Lalu kata Midun, biarkan dia. Kemudian Engku Muda menyerang. Tapi setiap kali dia menyerang, setiap kali pula dia tersungkur. Akhirnya kedua kawannya ikut menolong. Dan Engku Muda mencabut pisau untuk menikam Midun. Bukan begitu, kawan-kawan? Baik, baiklah. Saya sudah mengerti semua. Sekarang kalian pulang saja dulu. Soal ini biar saya yang menyelesaikan. Persoalan ini saya serahkan kembali kepada pengurus kepala dan perapatan guru. Karena saya pikir tidak layak kalau saya yang memeriksanya. Walaupun begitu saya yakin pengurus kepala paham apa yang saya inginkan. Baiklah, Tuanku. Insya Allah akan saya periksa seperlunya. Enggak sesuai dengan keinginan Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kami sudah mendengar semua kesaksian. Dan setelah mempertimbangkan seadil-adilnya, maka kami berkesimpulan bahwa Midun memang salah karena ia telah membalas dendam pada Kaca. Semua orang sudah tahu bahwa antara mereka berdua sudah lama berseteru. Midun harus melaksanakan ronda kampung selama 6 malam. Jelas, Midun? Pengulu kepala dan sidang kerapatan yang hadir. Saya selaku guru dan bapak dari Midun mohon bicara sepatah dua. Silakan, Ji. Hukuman bagi anak saya sudah jelas. Dan bagi dia tak ada jalan lain kecuali menerimanya.
Karena hukuman ini diputuskan oleh orang-orang yang mendengarkan tanpa ada rasa berat sebelah. Tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan, dan tiba di dada tidak dibusungkan. Semua telah dipertimbangkan dengan seksama, dengan rasa dan periksa. Inilah putusan yang seadil-adilnya. Saya sangat bersenang hati atas putusan ini. Karena Midun telah menyelamatkan jiwa seorang perempuan. Hari ini ia dijatuhi hukuman ronda selama 6 hari. Saya berterima kasih terhadap sidang kerapatan ini. Terutama terhadap penghulu kepala. Kita berbagi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Bukan begitu Pak Pendekar? Betul. Karena selama 5 malam ini kita ronda, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Ya, ini malam terakhir. Jadi saya harap kalian lebih waspada dari malam-malam sebelumnya. Ya. Maun. Iya. Anwar. Iya, Pak. Arman. Kalian bergabung dengan Midun. Sisanya ikut aku. Hati-hati, Midun. Baik, Pak. Midun, kenapa mereka kau suruh lebih waspada dari malam-malam yang lalu? Entahlah. Tapi saya punya firasat. Kalau malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Kau baik hati-hati. Kau juga ya.
Sultan. Beliau lagi bergumul. Cepat. Di mana kalian menangkap maling ini? Di rumah pemuda kaca, Tuanku. Pemuda tidak ada di rumah. Kemana? Menurut keterangan, dia tidur di rumah istrinya yang lain. Istri yang mana, saya tidak tahu, Tuanku. Ada barang yang dicuri? Mereka sudah kumpulkan, Tuanku. Tapi semuanya sudah tertangkap. Mari ke dalam sebentar, Pengelut. Midun, kau baik-baik saja? Baik, Ayah. Cuma Pak Pendekar Sultan lengannya luka kena pisau. Midun, karena maling-maling ini masih terlalu lemah, maka tidak mungkin diperiksa sekarang. Kalian pulang saja dulu. Nanti apabila diperlukan, kau akan saya panggil. Baiklah, Tuanku. Kami permisi dulu. Ya. Mari, Ayah. Kedengarannya seperti suara batuk Haji Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ji. Langkah kanan rupanya. Silakan dulu, Ji. Juri, ambilkan piring untuk Pak Haji Abbas. Pak Midun paham kenapa anak kita dihukum 6 hari. Dun, terdengar semalam bapakmu kena pisau. Hampir saja kita bergabung hari ini. Waktu saya mendengar kabar itu, saya kira perut Midun yang terburai kena tikam. Rupanya terbalik. Anak selamat, bapak kena. Agaknya langkah Pendekar Sultan sumbang tadi malam. Betul barangkali. Iya, Ji. Bicara memang enak, Ji. Pak Midun, kalau Haji dan Pak Midun tahu siapa orang yang Ambo hadapi semalam, pasti sudah putih tapak kerana lari. Orang yang Ambo hadapi semalam bukan orang sembarangan, Ji. Kaki Ambo terperosok ke dalam lubang tempat penimbunan pisang. Hari gelap dan ketika mendatang bertubi-tubi, Ji. Jadi, siapa lawan pendekar itu? Maatang, Ji. Perampok, penyamun, pemaling. Sudah 3 kali dia dibuang jadi orang rantai, Ji. Ketiga kalinya perkara pembunuhan dan perampokan, Ji. Macam-macam pendapat orang tentang penjahat yang satu nih. Ada yang mengatakan dia kebal. Ada juga yang mengatakan ilmu silatnya seperti terbang di udara. Apalagi hatinya, Ji. Hatinya hati binatang, Ji. Tidak kenal peri kemanusiaan. Buat dia, nyawa orang sama dengan nyawa ayam.
Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi jangan dibicarakan dulu. Saya menunggu di beranda masjid. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Saya lompati dan saya terjang. Ia memekik, "Ampun, jangan pukul saya kaca." Kaca. Mungkin orang itu yang dipukul mau tidak tepat. Iya ya. Karena orang-orang tua telah turut campur dalam soal Midun. Kita harus lebih hati-hati. Kalau tidak, kita bisa celaka. Kita orang biasa. Sedangkan kaca adalah kemenakan Tuanku Lareh. Midun, kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis, jerat serupa dengan jerami. Baik, Pak. Saya tidak habis pikir, Midun. Sudah lama waktu berlalu. Tapi belum juga kita dipanggil sehubungan dengan pencurian di rumah kaca. Memang, Maun. Sepertinya ada sesuatu yang gelap dalam peristiwa ini. Kau tahu, setelah malam pencurian tuh, besoknya si kaca sakit. Un. Un. Ambil Un. Masukkan dalam tas tuh. Pemuda. Tidak. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang dulu. Sebulan lagi di Bukit Tinggi akan ada pasar malam dan pacuan kuda. Nah, saat itulah saat yang paling baik untuk membalaskan dendam saya pada Midun. Midun tentu akan pergi menghadiri keramaian itu. Setidaknya dia akan menonton pacuan kuda. Tahun lalu saya juga mendengar dia pergi ke sana. Tapi kalau dia tidak akan pergi, harus ada orang yang bisa membujuk dia supaya pergi. Itu mudah dikerjakan, Engku Muda. Bagaimana kalau keinginan Engku Muda itu kita laksanakan di kampung ini saja? Semua orang kampung sudah tahu kalau dia itu bermusuhan dengan saya. Jadi kalau dia dibinasakan di sini, orang kampung pasti sakwa sangka pada saya. Lagi pula akhir-akhir ini Midun jarang keluar rumah. Jadi, menurut hemat saya, di Bukit Tinggilah dia harus dibunuh. Bagaimana pendapatmu? Saya mengharapkan bantuanmu. Jerih payahmu itu tidak akan saya lupakan. Kalau yang saya maksud itu sampai, saya berjanji akan memberikan sesuatu yang menyenangkanmu. Bagaimana? Kami akan berusaha membantu Engku Muda. Moga-moga apa yang Engku Muda inginkan itu bisa tercapai. Pokoknya, jika yang dimaksud belum tercapai, kami tidak akan kembali. Kami akan lakukan berbagai macam cara.
tidak dapat secara lahir, secara batin pun akan kami kerjakan. Cuma ada sesuatu hal, Kumuda. Apa? Biasa soal biaya. Oh. Tapi ingat, biar bagaimanapun yang terjadi pada diri kalian, nama saya jangan disebut-sebut. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Midun? Saya mau ke pasar. Saya duluan. Satu deh. Entahlah. Kalau dari cara dia menegur, sepertinya dia sudah mengenalnya sejak dulu. Kopi cik Malelo, cepat sedikit. Awak mau ke Bukit Tinggi. Di sana ramai gitu. Orang bersiap-siap. Bersiap untuk apa? Apa belum tahu? Nanti yang akan diadakan di Bukit Tinggi bukan hanya pacuan kuda, tapi juga pasar malam. Baru ini pertama kali keramaian seperti itu diadakan di negeri kita. Alah, itu semua akan menguras kantong kita. Ramai-ramainya 2 hari, sudah itu mengeluh 2 bulan. Habis uang. Yang bodoh tentu akan kehabisan uang, tapi yang cerdik akan bertambah kaya. Bagaimana jalannya, Mak? Ya, berdagang. Sana itulah sana yang paling baik menjual hasil bumi. Pasti cepat laku. Harganya pun bagus. Kenapa, Mak? Ya, karena tamu banyak yang akan datang. Perhatilah penasi akan penuh sesak. Tentu perlu banyak lada, cabai, lobak, dan entah segala macam. Betul. Mana kopi saya, Mak Lelo? Dari tadi belum juga datang. Astagfirullah, saya hampir lupa. Mak Lelo. Bangun. Kau mau nak ke Bukit Tinggi? Saya juga sebetulnya sudah mau mengajak kau, Midun. Bagaimana? Kalau kita berangkat 3 hari sebelum pacuan kuda. Jadi? Uang simpanan itu kan sekarang ada 25 alden. Kau punya simpanan nggak? Punya. Ya, lebih kurang sebanyak simpanan kau. Bagaimana, Un? Kalau uang kita satukan, lalu kita berniaga. Nah, dari sini kita bisa beli cabai, bawang, apa saja. Kita jual di sana. Bagaimana? Saya setuju saja. Don, ya. Kau harus hati-hati. Jika dapat dihindarkan, baiklah kau hindarkan supaya jangan dapat bahaya. Tapi kalau terdesak padang kerimba, terhentak luas ke buku, apa boleh buat? Kau wajib membela diri. Ya.
Iya, Den. Mari Pak, makan. Mari. Enak ya? Sama, Pak. Atur, kopi jeruk kopi. Ada. Sekarang sudah ada lagi yang harus kita kerjakan. Selain bersenang-senang. Dagangan semua sudah terjual. Pak Midun, baru kali ini saya dapat untung seperti ini, Midun. Ada selero. Patutlah Datuk panggil dekat saya. Ya. Belum lama ya jadi saudagar, sudah banyak sawah aja beli. Jadi, kau mau berdagang nanti? Mau, Midun. Jelas mau. Midun, kalau kita pandai, pasti cepat naik. Tapi jatuh juga mudah, Midun. Lihat, Bagindo Sutan. Dia dari orang paling kaya raya, sekarang menjadi miskin. Kata orang sekarang malah pikirannya kurang waras. Kasihan ya. Enggak mau. Baginda Sutan itu tamak. Berniaga, terlalu banyak ambil untung. Pikirnya, nggak tanggung-tanggung lagi. Yo. Baju hitamnya sampai berkilat layarnya karena nggak pernah mau dicuci. Apalagi bersakat, sama sekali nggak pernah. Uni, satu. Buat mana? Lu kali pek tu, kan? Belum. Midun, Midun. Ayo. Ada apa, Midun? Hah? Kau ngeliat si kaca? Mana? Mana kaca? Itu di bendi. Mana? Di tengah, Maun. Dun, baiknya kita pulang saja, Dun. Kenapa, Maun? Hah? Kaca? Dia pasti nggak tahu kita di sini. Jadi? Selesaikan makan dulu. Tenang, ayo. Apa-apa, apa-apa. Sudahlah, tenanglah, tenang. Apa itu?
sana. Caranya harus sulit lu bos tunggu. Midun, cepat sedikit. Ada apa, Maun? Lenggang yang menegur kau sehabis sholat Jumat dulu, dia ada di sini. Mungkin saja, Maun. Pawan dari mana-mana datang kemari untuk menonton pacuan kuda. Bahkan Pak Pendekar Sultan pun akan kemari kalau tidak ada halangan. Saya tidak tahu, Midun. Tiap kali saya melihat Lenggang, darah saya berdesir. Lebih baik kita tidak usah berlama-lama di sini. Sesudah Pacu Boko, segera kita pulang. Baik. Kau jangan belakang saya. Baik. Mari kita cari tempat duduk yang baik.
Kuasa! Ada apa, Midun? Kami diserang orang, Tuan. Lenggang. Silakan, pendekar. Sejak istrimu meninggal, kau jarang sekali kelihatan, Lembak. Entahlah, pendekar. Tak kuat rasanya saya mau datang ke rumah kamu. Kau kan tahu, istri saya meninggal karena dianiaya orang. Takut saya jadi gelap mata nantinya. Akhirnya membuat keonaran. Kan penjara tantangannya. Sekarang pun saya masih dalam penjara. Tapi kan di luar kurungan. Ya. Kan gitu. Apa kerja pendekar sini? Tahu saya. Pendekar menonton pecahan kuda ya? Iya. Ada juga baiknya keramaian-keramaian seperti itu. Bisa mempertemukan dua orang kawan lama, ya seperti kita ini. Buruknya pendekar, banyak kejahatan terjadi di sini nih. Begini, sebetulnya saya mau minta tolong Lembak. Apa itu? Kemenakan saya ada di sini. Sudah lama? Baru tadi dibawa dari gelanggang pacuan kuda. Tapi saya yakin mereka di sini. Iya. Tadi ada dua orang baru dibawa kemari. Apa salahnya entahlah. Mengenai itu saya sendiri belum ada kepastian. Tapi kalau bisa, saya sangat ingin bertemu dengan mereka. Baiklah, saya mintakan izin dulu. Mari ikut saya. Ada apa, Min? Lenggang, Pak. Saya tiba-tiba ditikam dari belakang.
pada waktu itu kami sedang menonton orang menjadi kuncang. Ya, untunglah Maon masih sempat melihat dia datang dengan pisau di tangan. Rupanya mereka sudah mengikuti kami, Pak. Dan Kaca juga ada di sini. Apa mungkin dia disuruh si Kaca? Entahlah. Saya tidak mau sembarang tuduh. Syukurlah. Kalian tidak kurang satu apapun. Pak Pendekar, saya minta Bapak tidak memberitahu orang di kampung. Nanti kalau memang dalam waktu 10 hari ini di antara kami tidak ada yang pulang, baru Bapak beritahu. Ya, Pak? Iya. Oh ya, ini Mak Lembak tua, kawan saya. Lembak. Ya, Pendekar. Saya titip kemenakan saya nih. Jangan khawatir. Insya Allah mereka di sini tidak akan apa-apa, Pendekar. Percayalah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Lembak. Sama-sama, Pendekar. Jaga diri kalian baik-baik. Midun, berdoa. Pendekar Sultan. Bagaimana, Maun? Saya diperbolehkan pulang karena Engku Jaksa menganggap saya tidak terlibat apa-apa. Tapi saya harus datang kalau sewaktu-waktu saya diperlukan untuk jadi saksi. Sebaiknya kau pulang saja dulu, Maun. Supaya kau bisa menjelaskan kepada orang-orang kampung bagaimana persoalan yang sebenarnya. Baik, Pendekar. Begitulah duduk persoalannya. Jadi kami ini hanya membela diri. Sudahlah, Mak Simidun. Tak ada lagi yang dapat kita lakukan selain berdoa untuk keselamatannya, supaya dia tidak kurang sesuatu apapun. Saya bermaksud mengikuti sidang pengadilannya nanti di Bukit Tinggi. Karena terbukti bersalah, maka terdakwa Midun bin Peto, gelar Sultan Mantari, dihukum 6 bulan penjara. Hukuman ini harus ia jalani dalam penjara di Padang. Jaga dirimu baik-baik. Kamu anak laki-laki. Sebab itu, beranikan dirimu. Ayah, besok saya tidak usah diantar ke stasiun.
agak masalah ini. Lelo. Ini nanti semuanya saya yang bayar. Karena hari ini adalah hari baik. Kampung kita telah selamat dari orang jahat. Siapa yang jahat itu, Engku Muda? Ya, Midun. Siapa lagi kalau bukan dia? Munafik besar anak itu. Katanya guru agama. Tapi lihatlah sekarang. Kalau dia tidak jahat, tentu dia tidak dihukum. Dan pengadilan telah menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Saya betul-betul telah menjadi korban fitnahannya. Orang kampung dia hasut supaya benci pada saya. Tapi sekarang jelaslah sudah. Yang harus dia benci bukanlah saya. Ini semua pasti ulah. Sebetulnya kamu harus saya belenggu, Midun. Kalau tidak, tangkas rawa saya. Tapi saya sudah dengar kisah kamu dari lembah tua. Saya percaya kamu tidak akan lari. Percayalah, Mak. Saya tidak akan menyanyiakan kepercayaan Mama. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berangkat. Seperti yang dikatakan dalam agama adalah neraka yang pertama, maka penjara adalah neraka yang kedua. Tak sedikit cobaan yang akan kau hadapi nanti. Kau tahu, hukum dalam penjara, siapa yang berani, siapa yang di atas. Tapi kau, Midun, kelihatannya sangat tangkas. Beranikan hatimu. Jangan takut menghadapi kenyataan apapun juga. Terima kasih. Saya terpaksa memelubuk kamu, Midun. Kalau tidak, cilako. Saya akan dikatakan lalai. Bisa tangga serawa saya.
Salam. Siap. Sambut pengamuk datang dari darat. Belum lagi tumbuh rambut di ubun-ubunmu, kamu sudah berani ngamuk. Hebat ya. Bangkas rupanya. Nanti kita coba. Ayo, ikut. Ayo cepat. Cepat. Ya. Ayo, jalan terus. Dia untuk apa? Coba menyalakan kaki saya. Awas. Terus. Ya benar, baris. Ya, cepat. Cepat. Mana kau? Lihat sedikit, Mama. Kita sama-sama orang kuman. Tidak baik begitu. Berani kau bicara? Belum kenal pada saya. Sudah, biarkan. Sekarang kamu boleh coba, Ganji. Baru ketemu lawan. Huh? Angkat. Jalan. Ya, siap, baris, baris. Baris, ha? Baris. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Cukup. Nah, cepat. 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 Berhenti. Kamu bekerja dengan Mandor Saman, ya? Kamu siapa? Midun. Yang mengalahkan Ganjil kemarin ya? Hati-hati bekerja sama saya. Ambil.
Ayo ikut saya, cepat! Cepat! Hei, berani kau duduk di tempatku ya? Pergi! Semua orang, boleh duduk di situ. Siapa berani menyentuh dia lagi, berhadapan dengan saya? Hei, balik! Apamu yang sakit, nak? هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sudah bangun, nak? Apamu tadi yang kena? Nggak ada, Pak. Saya ini cuma merasa letih sedikit. Saya di mana, Pak? Dalam penjara. Nah, ini tempat Bapak. Hampir seperti dalam rumah sendiri. Apa kau sudah baik?
baik, Pak. Bapak ini siapa? Orang hukuman. Sama seperti anak. Tapi Bapak dihukum seumur hidup. Bapak bukan orang sini. Bapak orang Bugis. Sudah 10 tahun Bapak berada di sini. Apa Bapak tadi menolong saya? Mereka bertiga melawanmu sendiri. Bapak tidak bisa biarkan. Selama dalam penjara, sudah banyak Bapak melihat kejadian yang menyedihkan. Siksaan pegawai penjara sungguh terlalu. Tirotan, ditinju, disegala macamkan. Orang hukuman yang keluar dari tempat ini agaknya jarang yang bisa selamat hidupnya. Bapak harap kau ingat-ingat menjaga diri. Jangan lengah semenit pun. Jadi itulah yang membawa saya kemari. Lalu orang yang mau membunuh anak bagaimana? Lenggang. Iya. Dia dihukum setahun dan dibuang ke Bengkulu. Tangan mencencang, bahu memikul. Apa kesalahan Bapak sehingga Bapak dihukum seumur hidup? Saya heran. Tadi malam saya dengar Bapak mengaji. Rupanya Bapak hafal ayat-ayat Quran. Dan kelihatannya ilmu Bapak ini sangat dalam. Bapak dihukum karena membunuh kepala negeri. Waktu terjadi kerusuhan di negeri Bapak 12 tahun yang lalu. Dan mengenai ilmu midun, ya, apa yang Bapak bisa katakan? Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Maksud Bapak? Ya, banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Apa Bapak bersedia mengajar saya? Jangan kita sebut mengajar. Kalau Midun mau bertanya, Bapak berusaha akan menjawab. Kau kenal dia, Midun? Itu Lenggang yang saya ceritakan tadi pada Bapak. Tapi kenapa dia di sini? Barangkali dia dalam perjalanan ke tempat buangannya. Dia cuma dititipkan di sini. Biasanya titipan seperti ini ada beberapa hari di sini. Nah, kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu, sekaranglah waktunya. Bapak bisa pesankan kepada tukang kunci. Jangan, Pak. Kasihan dia.
Mungkin dia orang jahat. Tapi sekarang saya kira dia sudah menyesal. Dia bukan musuh saya. Dia mau membunuh saya karena diupah. Ya, kalau saya ingin membalaskan sakit hati saya padanya, tentu saja saya bisa. Tapi cukuplah. Dia sudah menerima hukuman karena rakus akan uang. Tidak usah ditambah lagi. Midun, ada orang yang ketemu dan kau di depan. Apa kabar Midun? Berkat doa Mak Gempa, saya baik-baik saja. Saya kira kamu sudah mati. Tuhan masih melindungi saya, Mak. Dan apa yang Mama katakan tentang neraka kedua itu memang benar. Ya, untunglah banyak sedikit ada jugalah bekal ilmu yang saya bawa dari kampung. Rindu saya pada orang kampung, Mak. Beberapa hari lagi kamu akan bebas. Belum lama ini, Lembak Tua bertemu dengan pendekar Sultan, mamamu. Beliau berkirim salam. Katanya pendekar Sultan menitipkan pesan. Keluargamu baik-baik saja. Cuma ibumu sakit sebentar ketika hukumanmu dijatuhkan. Tapi sekarang sudah sembuh. Syukurlah. Saya tidak bisa lama-lama, Midun. Saya harus segera kembali ke Bukit Tinggi. Saya kesini membawa Lenggang. Di dalam perjalanan, saya sempat bercakap-cakap dengan dia. Dia menyatakan sangat menyesal sekali telah menganiaya kamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau tidak, bangga Sarawak kamu. Terima kasih, Mama. Ini dia lawanmu. Mari kita ulas sekali lagi, supaya kamu puas. Malenggang. Bagaimana rasanya Malenggang? Sudah, tidak apa-apa. Midun, saya minta maaf atas semua perbuatan saya. Sudahlah Malenggang. Nasi sudah jadi bubur. Saya menyesal, betul-betul menyesal atas semua perbuatan saya. Semua itu karena uang. Kaca benci sekali padamu, Midun. Barangkali lebih baik kau tidak pulang ke kampungmu. Kalau kau sudah menjalani semua hukumanmu. Siapa tahu ia menyuruh orang lain lagi untuk membunuhmu.
Saya tidak mengira kalau Kacak begitu benci pada saya. Setahu saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Dia iri hati padamu, Midun. Perasaan iri tidak memerlukan sebab. Betul, Malenggang. Terima kasih. Midun, kamu dipanggil sipir. Ayo! Untung kamu ada yang menolong. Kalau tidak, mampus kamu dibikin si ganjil. Ayo, jalan. Masuk. Masuk. Engkau memanggil saya? Iya. Sudah berapa lama kamu di sini? Kurang lebih 2 bulan, Engkau. Saya perhatikan. Kelakuan kamu selama di sini cukup baik. Karena itu, mulai besok kau boleh bekerja di luar penjara. Tapi ingat, jangan coba-coba kau melarikan diri. Kemana saja kau lari, saya akan kejar. Dan kamu pasti akan tertangkap. Dan hukumanmu akan ditambah. Saya mengerti, Engkau. Kamu akan diawasi Mandor Saman. Mengerti? Uni. Uni. Barang Uni jatuh. Nek. Barang Uni jatuh. Terima kasih. Bagaimana, Ma? Saya sudah temui pemiliknya. Dia bersedia menjual, dan dia juga setuju harganya. Kalau begitu, rumah ini kita beli saja. Uang ibu masih ada. Ini persediaan uang ibu yang terakhir. Kalau ini dibayarkan seluruhnya, bagaimana kita hidup, Bu? Ibu akan cari kerja. Tapi Ibu tidak sehat. Ini hanya sementara. Ibu hanya terpengaruh karena perpisahan dengan bapakmu. Dia orang yang sangat baik. Tapi ibu harus kuat. Kita hidup di rantau orang. Di sini kita tidak punya keluarga. Yang penting, rumah ini sudah punya kita. Nah, kalau ada apa-apa yang terjadi, kita tidak tidur di
pinggir jalan. Terserah ibu lah. Hah? Kamu lihat apa? Hah? Tidak lihat apa-apa, Pak. Kamu jangan macam-macam. Nanti kamu saya adukan sama sipir. Hukumanmu bisa ditambah. Ayo kerja. Ayo. Bagaimana pengalamanmu hari pertama kerja di luar Midun? Ya, serasa lepas dari ikatan, Pak. Saya kerja dekat Muara, depan sebuah rumah yang bagus sekali. Orang di dalamnya itu pasti senang. Belum tentu, Midun. Harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang membawa kebahagiaan itu cuma rasa syukur. Dan rasa syukur itu hanya ada pada orang-orang yang mau menundukkan kepalanya pada Tuhan. Bapak dihukum seumur hidup? Ya. Itu pun Bapak terima dengan rasa syukur. Kalau tidak, Bapak sudah tidak ada lagi di hadapanmu. Lari? Tidak. Binasa. Mana lagi? Tidak ada lagi. Bohong. Hanya itu uang kami yang tersisa. Perhiasan mana perhiasan? Tidak ada. Bohong. Habis semuanya Tuan Van Bali. 1 sen pun tidak ada lagi uang kami yang tersisa. Sedangkan kalau rumah ini tidak jadi dibeli, sewanya pun harus dibayar. Uang untuk itu tidak ada lagi. Nyonya jangan pikirkan begitu. Uang soal kecil. Saya bisa ganti uang untuk rumah ini. Tuan baik sekali. Tapi bagaimana kami harus mengganti uang itu? Nyonya, saya punya uang banyak. Tidak punya istri, tidak punya anak.
Buat apa punya uang banyak kalau tidak untuk membantu orang yang lagi susah? Nanti Halimah bisa ambil uangnya. Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Hanya ada satu hal yang saya risau kamu. Nyonya tinggal sendiri di sini sama Halimah. Tidak ada laki-laki. Itu berbahaya. Semua orang sudah tahu, termasuk orang yang jahat. Saya juga takut sendiri, Tuan. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau Nyonya tinggal di rumah saya? Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Kami hanya menyusahkan Tuan saja. Kalau gitu, saya tinggal di sini saja. Iya, itu yang paling baik. Nyonya saya ajak kemari karena ada sesuatu yang saya mau bicara. Moga-moga Nyonya tidak keberatan. Masa saya keberatan? Tuan sudah begitu baik pada kami. Itu soal kecil. Nyonya, saya ada permohonan. Orang sudah mulai bicara, apalagi di kantor saya. Saya bisa mengerti. Barangkali cara hidup kita tidak sesuai dengan pikiran orang banyak. Cara hidup yang bagaimana, Tuan? Mereka anggap tidak pantas saya tinggal di rumah seorang janda. Mereka sangka yang tidak-tidak. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Ya, saya tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, supaya tidak terjadi lagi salah sangka. Bagaimana kalau kita kawin saja? Memang saya bukan seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tapi saya akan berjanji akan menjaga Nyonya dan Halimah sebaik-baik. Bukan begitu. Permintaan Tuan begitu tiba-tiba. Berikan saya kesempatan untuk berpikir. Apa Nyonya juga belum kenal sama saya? Saya sudah 2 bulan di rumah Nyonya. Saya memang bukan laki-laki tanpa cacat, tapi saya berusaha sebaik-baiknya. Apa Tuan sungguh-sungguh? Kalau Nyonya mau, saya akan bersumpah bahwa saya sungguh-sungguh. Saya percaya. Tinggal berapa lama lagi hukumanmu, Midun? Tinggal 15 hari lagi, Pak. Syukurlah. Tentu kau gembira. Di satu pihak, ya. Tapi di lain pihak, saya sedih karena harus meninggalkan Bapak. Begitu banyak yang Bapak sudah ajarkan pada saya.
Bapak hanya mengajarkan hal-hal yang sebenarnya kau sudah tahu. Bapak begitu lapang dada. Hukuman saya masih beberapa hari lagi. Kadang-kadang saya mencoba menempatkan diri saya kepada diri Bapak. Kapan hari-hari Bapak harus dipenjarakan di sini akan berakhir? Pada saat Bapak sudah harus keluar dari sini. Apa mungkin Bapak akan dibebaskan? Bukan karena Bapak dibebaskan, tapi karena Bapak tidak seharusnya berada di sini. Bagaimana? Medun, kita sudah banyak bicara. Semua yang Bapak jelaskan berpangkal pada satu kenyataan, bahwa takdir Tuhan itu tidak bisa ditelusuri dengan akal. Inilah rahasia penyerahan. Hah? Cepat! Bersih!
Rasanya ibu tidak sanggup lagi. Ibu tidak kira Tuan Bali bisa berbuat begitu kejam. Setiap hari ibu bertengkar. Setiap hari ibu dipukuli. Kenapa kita tidak pergi dari sini saja, Bu? Kemana? Kemana saja. Asal jangan di sini. Kadang-kadang ibu bertanya dalam hati. Orang yang mula-mula begitu baik, begitu ramah, bisa berubah tiba-tiba. Orang yang kelihatannya begitu lapang dada, bisa jadi pemarah dan memukul. Mengapa ia mengamini apa yang dia inginkan? Yang mudah dibalik batu, ibu kira. Entahlah, Bu. Kalungmu mana, Ma? Tadi ada, Bu. Coba kau ingat baik-baik. Mungkin jatuh. Kalau sampai Tuan Bali tahu, ibu yang akan dibantai. Soal kecil saja bisa jadi besar. Apalagi kehilangan kalung mahal seperti kalungmu. Halimah? Nenek melihat kalung saya? Tidak. Nenek mau bilang apa sama Halimah? Halimah, di depan ada orang hukuman. Dari tadi mundar-mandir di halaman. Jangan-jangan mau merampok. Nek, tolong nenek tanya, mau apa dia? Ada apa anak muda? Bukankah nenek tadi yang duduk di bawah pohon dekat muara? Betul. Ada apa? Jangan takut orang kaya. Saya memang orang hukuman. Tapi saya tidak punya nafsu jahat. Apa Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan. Saya kehilangan kalung saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul. Ini kalung saya. Terima kasih, Udo. Untung Udo yang menemukannya. Kalau orang lain, mungkin kalung ini tidak akan kembali pada saya. Jadi, sudah saya serahkan ya, Uni. Saya mohon diri. Masuklah dulu. Enggak usah. Saya orang hukuman. Saya tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak mau masuk, baiklah. Ini sebagai tanda terima kasih dari saya. Terimalah. Enggak usah, Uni. Enggak usah.
Uni jangan gusar. Saya memang tidak biasa menerima hadiah seperti itu. Saya wajib mengembalikan kalung itu. Karena bukan hak saya. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi, saya mohon diri dulu, Nek. Uni. Bu, sudah ketemu. Di mana? Bukan saya yang menemukannya. Tadi sewaktu saya duduk di bawah pohon di pinggir laut, rupanya tanpa saya sadari kalung ini terlepas dari leher saya. Lalu ditemukan orang. Baru sebentar ini dia kembalikan. Baik betul orang itu. Siapa orangnya? Orang hukuman. Orang hukuman? Iya. Kelihatannya orangnya baik. Kata-katanya ramah. Dia tidak mau waktu saya beri uang 5 rupiah. Dia menolak. Katanya dia menolong karena lillahi ta'ala. Tapi mengapa orang seperti itu ada dalam penjara, Bu? Mungkin dia bukan orang jahat. Mungkin dia masuk penjara karena dianiaya atau fitnah orang. Syukurlah. Masih ada juga orang yang baik. Midun! Ya, Mak. Sini! Cepat! Ayo cepat! Cepat! Sudah siang. Jangan lupa ransum. Baik, Mas Aman. Anak muda, nenek disuruh ngantar nasi oleh Ibu Halimah. Ibu Halimah? Siapa Halimah itu, Nek? Rasanya saya tidak punya kenalan di sini. Mungkin hantaran itu bukan untuk saya. Nenek salah barangkali. Ibu menyuruh saya mengantarkan nasi ini untuk Udo. Jadi, Uni yang Halimah. Maaf, Uni. Karena saya belum kenal nama Uni. Tapi, mengapa Ibu menyuruh mengantarkan nasi untuk saya? Jangan berkecil hati. Saya orang hukuman. Saya tidak dapat menerima itu. Bawalah kembali, Nek. Ibu minta Udo sudi makan nasi ini. Janganlah Udo menolak. Ibu sedang sakit.
Jangan, Uni. Terima kasih banyak. Nanti saya terbiasa. Kami di penjara biasa makan nasi dengan gabah. Sudah payah-payah saya memasak, tapi Udo tidak mau memakan. Tidak baik begitu. Kalau Udo tidak suka, buang saja ke laut. Barangkali ada ikan yang sudi makanan buah jerih payah saya ini. Kita pulang deh. Nanti kita kembali mengambil rantang ini. Permisi. Binatang, kamu tahu, orang hukuman tidak boleh bicara dengan orang preman. Berani betul kamu. Itu siapa? Hah? Mak, janganlah cepat edan. Marah tuh gampang. Gampang. Tapi periksa dulu sebabnya, Mak. Kalau saya yang salah, beri tambah hukuman saya menjadi 10 tahun tidak jadi soal, Mak. Tapi kalau saya tidak salah, Mak, Mama jangan coba-coba mencari-cari. Bukan saya mengajak orang tadi bicara, Mak. Tapi mereka yang datang pada saya. Tahu, Mama? Itu apa? Ini rantang, Mama. Bohong. Kasih sini. Saya akan kasih sama sipir supaya kamu tahu rasa. Isinya pasti barang terlarang. Silakan diperiksa. Ada goreng petai. Hah? Tunggu dulu, Mama. Kenapa? Orang hukuman tidak boleh makan makanan dari luar. Semua nanti buat Mama. Ya, kalau ada sisa, baru buat saya. Iya. Ada gulai ayam. Itu siapa tadi, Medan? Mertua kamu? Saya belum punya mertua di sini, Mak. Kenapa mereka begitu baik pada kamu? Begini, Mak. Saya kebetulan menemui kalung bulan gadis tadi. Tapi saya kembalikan. Kamu kembalikan? Kenapa, Midun? Kan bisa kamu jual. Uangnya bisa kita bagi dua. Saya tidak akan bicara pada sipir. Hah? Ma, barang itu bukan milik saya. Nah, karena saya kembalikan barang itu, rupa-rupanya gadis itu ingin membalas budi baik saya. Inilah hasilnya. Nah, sekarang, apa Mama membawa kepada sipir? Silakan. Kalau saya bawa, sipir yang makan. Kalau begini terus saban hari, saya tidak keberatan. Setiap kali ia datang, kau beri saya isyarat supaya saya sembunyi di balik pohon. Jadi saya tidak disalahkan kalau ada orang yang lihat. Midun, sebetulnya saya baik pada kamu. Mana pernah kamu saya pukul? Karena kamu baik. Kalau saya marah, itu cuma pura-pura. Nah, giliran kamu, Midun. Hah?
Terima kasih Uni. Isi rantang semuanya sudah habis. Tidak sia-sia Uni memasak. Sama seperti masakan untuk Tuanku Lare. Oh ya, sampaikan salam dan terima kasih saya kepada Ibu Uni. Beliau begitu bermurah hati untuk berbuat baik pada anak dagang ini. Terima kasih kembali. Udah jangan membalikan hujan ke langit. Mentang-mentang saya anak dagang, jangan udah menyindir. Maaf Uni, Uni salah mengerti. Saya tidak bermaksud untuk menyindir Uni. Negeri saya Bukit Tinggi. Di sini saya dibuang. Oh ya, Uni siapa dan orang mana? Bukit Tinggi itu kan masih Minangkabau juga. Tapi kami orang dari tanah Jawa. Sudah 10 tahun kami dibawa nasib kemari. Kalau boleh saya tahu, kenapa udah dihukum? Ibu saya juga heran. Udah lain dari orang hukuman yang lain. Udah pasti orang yang terhormat di kampung Udo. Midun! Ya. Waktu sudah habis. Sebetulnya orang hukuman tidak boleh bicara dengan orang luar rangkaian. Tapi kalau Midun saya izinkan. Karena saya suka padanya. Saya kasihan padanya. Dia suka sekali masakan yang Rangkaya antarkan. Katanya dia rindu gulai jengkol. Kemana pula harus saya carikan gulai jengkol buat dia? Besok saya antarkan. Kami permisi, Udo. Mak Saman, rasanya saya tidak pernah mengatakan rindu pada gulai jengkol. Kalau kau tidak mau, biar saya yang makan. Lagi pula, dengan melihat wajah perempuan itu saja, kau sudah kenyang kiraku. Midun, sudah siang, hantaran belum juga datang. Midun, Midun, saya sembunyi di balik pohon. Tolong pesankan gulai otak buat besok. Iya, Mak. Halimah berkirim salam, dia tidak bisa datang. Ibunya sakit agak parah. Ibunya sakit? Ya, sebetulnya kasihan anak muda. Dia kurus karena makan hati. Suaminya terlalu kejam. Sedikit-sedikit tangan melayang. Baiklah, Nek. Sampaikan salam saya. Dan moga-moga lekas sembuh. Baik. Nanti nenek akan kembali lagi. Midun, bawa sini. Cepat. Gulai jengkol, Midun.
Midun, kau sampaikan tadi supaya dia bawa gulai otak. Tidak, Mak. Saya malu. Ibunya sakit. Wah, itu juga salah kau, Midun. Terlalu pemalu. Akibatnya, kau kekurangan kawan. Hah. Ini, rebus daun ubi ini buat kau saja. Ayo ambil. Ambil. Ayo makan, makan. Ayo. Ayo makan. Apa yang terjadi, Midun? Sudah seminggu hantaran tidak ada. Biar saya jemput Ransum ke penjara, Mas Saman. Dengar Ransum saja saya sudah mau muntah. Ini semua gara-gara kamu. Setelah perut saya terbiasa, hantaran tiba-tiba terhenti. Jadi, apa yang harus saya perbuat, Mas Saman? Midun, coba kau selidiki. Apa yang terjadi hingga kita menderita begini? Permisi, Mak. Boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa rumah ini kelihatan tertutup? Apa orangnya sudah pindah? Apa di sini, Mak? Rumah ini rumah Bu Asmana. 3 hari yang lalu dia meninggal. Kemarin saya lihat anaknya Halimah, tapi sekarang enggak. Terima kasih, Mak. Saya mohon diri. Hai orang muda, ini ada titipan surat dari Halimah. Yuang, Bu Yuang, jangan lari. Jangan lari, Bu Yuang.
Udo cuma mau minta tolong. Tolong bacakan surat ini untuk Udo. Udo nggak tahu baca huruf Latin. Tolong Udo, saya dalam bahaya. Saya harap dengan sungguh Udo datang mengambil saya ke rumah nomor 12 di pondok. Kalau Udo datang ke sana, hendaknya antara pukul 11 dan 12 malam. Nenek akan menanti Udo di depan rumah. Kasihanilah saya. Kalau Udo tidak datang, saya binasa. Wassalam, Halimah. Terima kasih, Bu Iwang. Terima kasih. Saya bertanya-tanya dalam hati. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Lalu kenapa dia berkirim surat seperti itu? Kasihan dia. Kalau kamu kasihan, tolonglah dia. Midun, kamu dipanggil sipir. Ada apa? Saya belum pernah dipanggil sipir. Kalau kamu tidak bersalah apa-apa, mungkin kamu akan mendengar kabar baik. Ayo cepat. Midun, tadi saya dapat perintah untuk membebaskan kamu hari ini. Tapi karena hari ini sudah sore, besok saja kamu saya beri surat supaya kamu bebas ongkos kereta api pulang kampung. Terima kasih, Bu. Tentu kamu gembira. Saya mengerti. Saya yakin kamu tidak akan kembali lagi kemari. Selama di sini, saya lihat kamu cukup berkelakuan baik. Bu, saya ingin minta kemurahan hatiku. Kalau boleh, izinkanlah saya tinggal di Padang ini. Biarlah saya mencari penghidupan di sini. Dan kalau engkau tidak keberatan, saya ingin keluar sekarang juga. Tidak bisa, Midun. Orang hukuman yang sudah bebas harus pulang kampung. Engku, saya minta belas kasihan dari engku. Saya takut pulang. Karena di kampung, saya dimusuhi orang berpangkat. Orang itu yang menyebabkan saya dihukum di sini. Nanti kalau saya pulang, orang itu akan berusaha untuk mencelakakan saya lagi. Sebenarnya ini tidak boleh. Tapi saya percaya pada kamu. Baiklah. Kalau kamu keluar sekarang, di mana kamu tinggal? Di rumah Pak Karto. Tempat engkau menyuruh saya mengantar cucian setiap pekan. Dia mau menerima saya kerja di situ. Baik. Saya akan buatkan surat untuk penghulu kampung ganti. Besok berikan padanya supaya kamu tidak mendapat kesulitan tinggal di sini. Sekarang, ganti pakaianmu. Terima kasih, Bu. Iya. Midun, pergilah. Begitu kau keluar lewat pintu depan, jangan lagi melihat ke belakang.
Selebelen. Wis hebat. Sudah bebas kamu, Dun? Alhamdulillah, Pak. Syukurlah kalau begitu. Seperti yang Bapak pernah janjikan dulu, kamu boleh tinggal di rumah ini, Dun. Dan kalau kamu mau, bantulah Bapak, ya. Terima kasih, Pak. Ayo, masuk. Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat dulu di dalam. Atau kalau kamu ingin, jalan-jalan dulu, melihat perkembangan kota, Dun. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal yang jadi pikiran saya, Pak. Apa? Siapa Halimah ini, Dun? Saya sendiri tidak tahu betul, Pak. Yang saya tahu, dia berasal dari Pulau Jawa. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal. Dan kelihatannya, ia dalam kesusahan, Pak. Jadi, bagaimana pendapat Pak Karto? Kelihatannya dia sebatang kara di kota Padang ini, ya toh. Dan satu-satunya orang yang diharapkan cuma kamu. Ya, Bapak setuju betul kalau gadis itu kamu tolong. Betul, Pak. Oleh karena itu, saya harus berada di depan rumah itu sebelum jam 12 malam. Halimah, ada Midun. Tolong sambut barang ini, Udo.
Terserah pada Udo. Saya sudah tidak tahu kemana saya harus pergi. Pokoknya kemana saja, asal saya selamat dari rumah ini. Bagaimana kalau kita ke rumah Pak Karto, di Ganting, tempat saya menginap? Baik. Wendy. Mak, ke Ganting. Ini Alang Lawe kan, Udo? Iya, Wen. Tadi kata Udo kita akan pergi ke Ganting. Iya. Tapi ini untuk menghindari kalau ada orang yang disuruh untuk mengikuti kita. Nah, dari sini kita jalan kaki ke Ganting. Tidak jauh. Ayolah. Pak, malah jam 1, Pak. Midun alunjo pulang. Pak, jangan-jangan ada apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia, Bu.
Kowe memang panjang umur, Dun. Baru saja istriku nyebut namamu. Ada kesulitan di sana? Nggak ada, Pak. Tadi kami turun dari Alang Lawe. Maksud kami supaya Kusir Bendi nggak tahu kalau kami datang kemari. Oh. Ini Halimah, Pak. Ini Pak Karto. Karto. Ini nenek. Bu. Masuk. Ya, mari Nek. Ini. Ya, Pak. Makasih, Pak. Udo. Saya sangat berterima kasih sekali. Udah mau menolong saya. Saya Sebenarnya apa yang terjadi nih? Kasihan, dia masih muda. Ayah tirinya seorang yang biadab. Setelah ibunya, Nyi Asmanah meninggal, ayah tirinya mencoba merayu dengan segala macam cara. Karena tidak berhasil juga, maka ayah tiri Halimah mencoba untuk memperkosa Halimah. Halimah mengancam untuk berteriak. Akhirnya ayah tirinya ketakutan. Halimah selamat. Tapi takut terulang kembali kejadian itu, Halimah melarikan diri. Maka saya bawa dia ke tempat teman ibunya. Di sana dia baik-baik saja. ceritakan saja semuanya, Nek. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Niat baik untuk menolong hanya manis di mulut saja. Uni, duduk saja dulu. Tujuannya sama saja. Tidak beda dengan ayah tiri Halimah. Itu sama dengan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Udo, di sini saya sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali. Kecuali ayah saya yang masih hidup. Tapi ia tinggal di Bogor. Maukah Udo mengantarkan saya ke sana? Uni tidak usah segan-segan. Saya bersedia mengantarkan Uni dan menolong Uni jika diperlukan. Terima kasih, Udo. Tapi untuk pergi ke tanah Jawa, kalian memerlukan surat pas, ya toh? Tanpa surat pas itu, rasanya kalian tidak mungkin berlayar. Jadi, bagaimana caranya Pak Karto? Kalian tidak usah memikirkan itu. Biar Bapak yang akan mengusahakan agar kalian segera memperoleh surat pas itu. Begini, Bapak minta tolong Midun besok pagi pergi ke kantor KPM untuk menanyakan kapan ada kapal yang berangkat ke Betawi. Baik, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ayah, Bunda, izinkan apalah kiranya Ananda membawa untung nasib Ananda barang kemana. Ayah Bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Tidak tentu besok atau lusa diambil oleh yang punya. Karena itu, Ananda berharap dengan sepenuh-penuh pengharapan. Sudilah kiranya Ayah Bunda merelakan jerih lelah Ayah Bunda kepada Ananda sejak Ananda dilahirkan. Sekianlah isi surat ini. Dan dengan surat ini pula, Ananda mengucapkan selamat tinggal kepada Ayah Bunda. Karena Ananda mau berlayar ke tanah Jawa. Sembah sujud Ananda. Midun. 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 Apa yang Udo menungkan? Udo sedih meninggalkan kampung? Atau barangkali Udo menyesal menolong saya yang celaka ini? Tidak, Uni. Walaupun tidak ada Uni, saya sudah punya niat untuk tidak pulang ke kampung. Dan kalau saya menyesal atau bersedih, tentu Uni tidak saya antarkan. Kan saya sudah katakan, saya bersedia menolong kalau diperlukan. Hampir saya lupa. Uang Uni masih ada pada saya 25 rupiah. Sisa membeli tiket tadi. Udah simpan saja. Ini masih ada. Sebaiknya udah yang simpan. Bagi saya tidak ada halangan. Tapi, apa tidak berbahaya mempercayakan uang pada seorang bekas hukuman? Sejak pertama saya kenal Udo selalu bicara merendah diri. Udo pandai menjentik hati saya. Masa saya tidak percaya pada Udo? Sedangkan badan dan nyawa saya serahkan. Konon lagi uang. Mulai sekarang saya mohon, Udo jangan lagi panggil saya Uni. Kalau didengar orang bisa salah paham. Sebaiknya Udo panggil saja saya Halimah. Udo sedih menganggap saya adik. Kalau Uni tidak merasa hina perkakakan saya suka sekali. Halimah, ada yang saya ingin katakan padamu. Bagaimana Halimah dan Ibu Halimah itu sampai kepadamu? Ceritanya panjang juga. Ayah saya bernama Raden Sumintarja. Beliau sangat sayang pada saya. Beliau sering mengajak saya dan ibu berjalan-jalan. Kami diajak ke kebun raya. Halimah. Pakai dua dari ini Halimah juga hebat. Kalau malam, saya selalu di Dina Bobokan. Semuanya begitu indah. Tapi seperti kata orang, panas sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Pada suatu hari, waktu saya pura-pura tidur, ayah dan ibu bicara.
Kelihatannya Akang susah. Kenapa? Tidak. Jangan disimpan dalam hati. Katakan terus terang, supaya lapang di dada. Kalau boleh saya berkata terus terang, memang ada persoalan yang memberatkan hati. Soal apa? Pekerjaan di kantor? Soal kita. Akang mau menikah. Dengan siapa? Masih dengan keluarga juga. Dengan Rukiah, anak Paman Karta. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju. Kalau begitu, Akang bicara saja sama Paman. Itu yang sulit, Nana. Kau tahu, setelah ayah meninggal, yang membesarkan Akang adalah Paman Karta. Dia juga yang menyekolahkan dan membantu Akang mendapat kerja. Minggu yang lalu Akang dipanggil. Lalu katanya, Suminta, Paman sudah tua. Sedangkan adikmu Rukiah belum bersuami. Paman takut kalau Paman meninggal, Rukiah akan tersia-sia. Kawinlah dengan dia. Apa yang akan harus katakan? Akan merasa terjepit. Lalu saya menyanggupi. Moga-moga kau mengerti. Saya maklum, Akang. Kalau memang sudah begitu, saya mau bilang apa? Silahkan saja, Kang. Saya tidak keberatan untuk dimadu. Mula-mula keadaan tidak berubah. Hari Minggu, Bapak masih sering mengajak kami berjalan-jalan. Tapi makin lama, makin jarang ia pulang. Dan akhirnya ia menghilang sama sekali. Tinggallah ibu yang menderita, terlantar, dan tidak punya apa-apa. Untunglah ada sebuah keluarga Belanda yang baik. Mereka memerlukan seorang tukang masak. Dan karena anaknya sebaya dengan saya, mereka juga memerlukan seorang teman main untuk anaknya. Akhirnya kami diterima bekerja di keluarga Belanda itu. Lalu Belanda itu pindah ke Padang untuk menjadi seorang kepala kantor sebuah maskapai. Begitulah kami sampai di Padang, Udo. Selanjutnya, terjadilah apa yang diceritakan nenek. Halimah, tidak usah diingat-ingat lagi. Semuanya sudah terjadi. Tapi, mengapa ibu tidak menikah lagi? Saya pernah menanyakan hal itu pada ibu. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan. Ibumu pandai menahan diri. Sekalipun di mulutnya memberikan persetujuan, jelas hatinya tidak. Kau pernah tidak mendengar cerita tentang putri nabi kita? Tidak. Bagaimana ceritanya? Begini. Pada suatu hari, Sayyidina Ali memanggil istrinya, Fatimah putri Nabi. Sayyidina Ali lalu meminta izin kepada istrinya untuk beristri lagi.
Itu dengan rela hati dan senyuman di mulut, dia merelakan suaminya untuk beristrikan lagi. Tapi kau tahu Halimah, itu telur mentah dalam genggaman tangannya, sekonyong-konyong jadi masak. Ya, karena begitu pandainya dia menahan diri. Sungguh pun di luarnya manis, tapi di dalamnya remuk. Siapa kira saya begitu bahagia bila bersama Bapak. Saya hanyut lagi di bawah kenangan. Ya, kenangan yang mungkin akan sampai, dan mimpi yang mungkin akan terjadi. Susahnya, perasaan tak ubah bagaikan perasaan si pungguk merindukan bulan. Badan tembaga disangka emas. Siapa yang udah maksudkan? Diri saya sendiri. Pikiran Udo terlalu tinggi. Setiap sesuatu pasti ada padanannya. Biar bagaimana, Pipit tetaplah Pipit Jua. Mudah-mudahan apa yang dicita sampai, yang dimaksud sampai. Halimah, sudah waktunya untuk mengambil makan. Saya khawatir akan kesehatan Pak Midun, Pak. Pikirannya entah berada di mana-mana. Setiap kali saya bertanya, tidak dia jawab. Lalu tiba-tiba ia membicarakan hal yang lainnya. Saya kira itu dikarenakan karena dia tidak bisa melupakan Midun, Pak Haji. Bagaimana kalau Pak Haji bicara dengan dia, Pak? Saya takut dia jatuh sakit, Pak. Saya mengerti. Memang begitu anak laki-laki. Dia hanya anak kita selama ia belum berumur 15 tahun. Lebih dari itu, dia bukan anak kita lagi. Lagi pula bukan hanya Midun anak saya, Ji. Masih ada adiknya. Tapi yang saya sedihkan bukan kepergiannya. Sebab dari perpisahan kami inilah yang membuat sakit hati saya. Sekarang kaca yang memusuhi Midun sudah menjadi penghulu kepala. Selama ia menduduki jabatan itu, Midun tidak akan pulang. Kalau itu saya pikirkan, makin putus harapan saya untuk ketemu Midun. Marilah kita serahkan saja itu pada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan Midun pulang, Kaca dan mamanya Tuanku Laras tak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi kuatkan sajalah iman Pak Midun.
Itu bagus. Saya sudah berusaha untuk menghentikan merokok, tapi ternyata tidak bisa. Padahal sebetulnya rokok ini nafsu. Jadi sebenarnya saya belum kuat untuk menahan nafsu. Dalam juga penafsiran kuat tentang rokok. Ya, kalau kita mengaku beragama, tentu pertimbangan seperti itu harus ada. Tapi secara bersahaja, dilihat dari sudut dagang, sebenarnya pekerjaan merokok itu merugikan. Maaf, Tuan ini pedagang. Mau saya berdagang, cuma sampai sekarang belum kesampaian, Tuan. Kalau mau berdagang itu mudah. Asal ada kemauan dan mau mempergunakan pengalaman orang yang mahir berdagang. Tentu berhasil. Pedagang mahir mana yang mau membimbing saya, Tuan? Ya, kalau Tuan mau, saya bersedia untuk membimbing Tuan. Terima kasih sekali, Tuan. Maaf, Tuan ini siapa? Saya. Oh, nama saya Jupri. Jupri. Di kalangan pedagang kain, nama saya sudah dikenal kemana-mana. Nama saya Midun, Tuan. Jadi jangan lagi dipanggil saya Tuan. Cukup sebut nama saja. Oh, baiklah kalau gitu. Rupa-rupanya Midun ini baru di sini. Iya. Baiklah kalau begitu. Besok pagi saya tunggu di stasiun kereta api Betawi. Bagaimana? Baik, Tuan. Dari mana, Udo? Sudah lama saya tunggu. Saya kira udah sesat. Saya ketemu orang baik. Orang baik bagaimana? Orang baik yang mau menolong saya. Namanya Tuan Jufri. Bapak ada? Ada di belakang? Saya ingin bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh saya ingin bicara. Tidak apa di sini? Apa soalnya? Duduklah. Begini, Pak. Saya datang kemari dari Padang untuk mengantarkan Halimah. Dan sekarang dia sudah datang kemari dan berkumpul dengan Bapak tidak kurang suatu apa. Sudah sebulan saya di sini. Saya senang sekali di sini, Pak. Tapi tentu saya tidak bisa sepanjang hari berpangku tangan saja. Jadi maksud saya ingin mencari untung nasib saya barang kemana. Saya ingin minta izin untuk pergi, Pak. Kami senang kamu di sini, Midun. Buat Bapak, kamu bukan orang lain. Tapi di mata Bapak, Midun sudah seperti anak Bapak sendiri. Saya maklum maksud anak. Tapi biarpun Midun tidak bekerja, itu tidak jadi apa. Ada sama kita makan, tapi kalau tidak sama ditahan. Memang, Pak. Selama Bapak masih sanggup memberikan makan, saya yakin Halimah akan setuju.
Karena maksud kepergian saya ini baik, Pak. Midun mau kemana? Setahu saya Midun tidak punya keluarga di Jawa ini. Kebetulan saya ketemu orang yang baik hati yang mau mengajarkan saya berdagang, Pak. Besok dia akan pergi ke Betawi. Dan kami sudah berjanji akan ketemu besok di stasiun. Saya akan ke Betawi. Saya kira ini kesempatan baik buat saya. Saya akan canggung do tinggalkan. Akhir-akhir ini pikiran saya ke Padang saja. Terbayang di mata saya kota itu dan kuburan ibu. Saya bertanya dalam hati, tahun mana musim pabila dan jalan apa yang akan membawa saya kembali ke negeri itu. Hari sudah larut malam. Besok udah harus berangkat pagi-pagi. Sebaiknya kita pergi tidur. Iya. Pergilah. Saya sebentar lagi. Adikku Halimah, sungguh pun Adinda sudah mengaku kakak pada Kakanda. Tapi perasaan masing-masing sudah sama-sama kita maklumi. Dalam ruang mata Adinda, jelas bagi Kakanda apa yang tersimpan dalam dada Adinda. Tapi perasaan Kakanda berlipat ganda lebih besar dari itu. Harapan Kakanda besar. Cita-cita Kakanda tinggi terhadap kau, adikku. Kepergian Kakanda sekarang adalah untuk kepentingan kita berdua. Peluk cium Kakanda. Midun.
Paduka Kakanda yang tercinta, dengan hormat. Setelah jauh tengah malam, baru Adinda maklum apa maksud Kakanda meninggalkan Adinda. Sekarang insaflah Adinda akan maksud perkataan Kakanda pada Ayahanda yang berbunyi maksud baik kemarin. Pergilah Kakanda, lamun Halimah tidak akan kemana. Adinda akan setia dari dunia sampai akhirat pada Kakanda. Bersama ini Adinda sertakan uang sedikit untuk belanja di jalan. Peluk cium Adinda, Halimah. Pak nih, kain Pak. Kain, Bu. Kain. Kain. Bu. Juri, ada murai berkicau. Tanda alamat tidak baik.
Ayahmu gimana? Tidur, Mak. Mamak Datuk Paduka masih di dalam? Masih, Mak. Assalamualaikum. Naila, Mas Sultan. Sia di dalam. Ada Mak Datuk Paduka Raja. Duduk sih kok. Mak Datuk, kami kemari membawa amanat. Amanat apa itu? Sampaikanlah. Kedatangan kami kemari sesuai dengan adat istiadat kita. Mama kami sakit. Kami bermaksud membawa beliau pulang ke rumah kami. Kami maklum. Kedatangan Sultan memang telah menurut adat kita. Biarpun begitu, saya lihat sakit Pak Midun berat. Apakah tidak bisa ditangguhkan sampai penyakitnya agak ringan? Alas sebulan beliau sakit di sini. Rasa-rasanya sudah patut kami menjemputnya. Kalau beliau kami tinggalkan lebih lama di sini, apa nanti kata orang Tanjung? Mereka akan salah sangka. Mereka akan menyangka bahwa kami tidak mengurus mama kami. Apa yang Sultan katakan itu benar. Baik saya ataupun Ibu Sejulia tidak keberatan. Kami tidak bisa menahan, sebab itu telah sesuai dengan ketentuan adat. Tapi walaupun begitu, sebaiknya ditanyakan kepada Pak Midun. Apakah dia telah siap untuk dipindahkan? Kalau beliau indak kuat berjalan, biar kami tandu. Mama, apakah boleh kami menyampaikan maksud kami ini kepada mama kami? Baiklah. Tapi dia, saya lihat masih tidur. Mak. Itu Bukan, Mama. Saya Sultan Manindya. Kemana kan Mama? Kami datang buat menjemput Mama. Apa Mama sanggup berjalan? Kalau tidak, biar kami tandu bersama-sama. Saya rasanya tidak sampai hati untuk melepasnya, Sultan. Lihatlah keadaannya. Sebentar-sebentar dia menggigau. Selalu Midun yang dipanggilnya. Jangankan untuk berjalan. Menggerakkan badannya saja dia sudah tidak kuat. Biar kami pikul pelan-pelan. seluruh dan saya sakit. Saya tidak kuat berjalan. Saya tidak mau. Kalau begitu Mama akan memberi malu kepada kami. Tak coreng orang di kaning. Kami akan diejek orang, Mak. Dihina orang, dipermalukan orang karena membiarkan Mama sakit di siko. Ayah. Ayah. Kalau sakit saya ini akan memberi malu orang Tanjung, ya, bawalah saya. Tapi Polang harus ikut untuk merawat saya. Baiklah, Mama. Kami akan mengurus segala keperluan untuk membawa Mama. Permisi. Mbak Datuk, kenapa Sultan Manindya tadi mengatakan memberi malu kalau ayah sakit di sini? Juli, dalam adat kita, ayahmu ini dapat diibaratkan menurut kata adat seperti abu di atas gunung. Apabila dia hembus angin, dia akan terbang. Dalam keluarga kita,
dia adalah seorang Sumani. Jadi keluarga tersebab perkawinan ibumu dengannya. Dia dapat pergi apabila kita tidak senang padanya. Sebaliknya, dia pun bisa pergi apabila dia tidak suka kepada kita. Ayahmu bisa saja dikatakan seperti orang menumpang. Karena itulah Sultan Manindih menganggap akan mempermalukan kaumnya bila mamanya sakit di rumah tempat dia menumpang. Ayah tidak sakit di rumah tempat ia menumpang. Dia sakit di rumah anak kandungnya sendiri. Ya, Juli. Menurut adat kita, anak itu kembali ke rumah, bukan kembali ke rumah bapaknya. Naikkan ke atas. Naikkan ke atas, Tanu. Tunggu. Jadi, saudara Midun sekarang mau berdagang sendiri? Iya, Tuan. Saya setuju sekali. Saya tetap bersedia menyediakan modal. Nanti kalau untung, kita bagi dua. 2/3 buat Midun dan 1/3 buat saya. Adil kan? Cuma ada satu hal yang saudara Midun harus ingat. Semakin banyak laku, untung kita semakin besar. Hanya cara yang dilakukan Midun sekarang, saya kira bukan cara yang baik. Saya akan ikut nasihat Tuan. Bagaimana cara-cara yang paling baik itu, Tuan? Begini, Midun. Kalau kita minta harga tunai, tidak akan banyak orang yang sanggup membeli. Kita beri mereka keringanan. Mereka boleh mencicil, katakan 4 kali bayar. Tapi harga kita naikkan. Maksud Tuan itu bagaimana? Itu mudah sekali, Midun. Kain yang biasa kita jual dengan harga Rp2, kita jual Rp3,5. Itu kalau dicicil. Jadi kita dapat untung 2 kali. Yang pertama, kita menjual lebih banyak. Yang kedua, untung kita lebih besar. Kita tagih mereka sekali seminggu, setiap hari Sabtu. Karena kebanyakan orang di sini gajian setiap hari Sabtu. Nasihat itu bagus. Tapi saya berniat untuk tidak menjajakan kain. Maksud saya ingin membuka kedai, Tuan. Apa Tuan bersedia untuk meminjamkan uang pada saya? Kalau Midun lebih suka dengan cara itu, baik. Saya akan pinjamkan. Berapa yang Midun perlukan? Untuk sekarang ini cukuplah Rp250 saja, Tuan. Baik. Besok Midun kembali kemari untuk menandatangani surat hutang dan menerima uang yang 250 itu. Hitung dulu, Midun. Dalam soal uang, kamu harus hati-hati. Cukup. Terima kasih, Tuan. Baik. Itu bagus tuh, Bu. Berapa bang ini ya?
rupiah, Bu. 5 rupiah aja ya. Ah, ini juga lebih murah ini, Bu, ke toko. Ah, Ini berapa, Bang? 6 rupiah ya. 8 rupiah lah, gimana? Nah, ini sama, Bu. Ya. 8 rupiah nih, Bu. Sama. 7 rupiah setengah deh. Ah, ya. 7 rupiah setengah. Sama aja dah. Hah? Sama. Nah, ini dari Jogja ini, Bu. Iya. Iya, bagus nih, Bu. Jadi 7 rupiah aja. Iya, sama aja. Sama ya. Iya. Terima kasih, Bu ya. Ya, Pak, Bu. Ini, Bu, kainnya. Coba dulu, Pak. Ah, Pak Haji. Nah, ini Pak Haji cocok sarung, Pak Haji. Buat Pak Haji. Ah, sayang. Assalamualaikum. Ayolah Mas Tan. Mak, ada Mamak Sultan Manindih. Buatkan kopi, Juria. Iya, Ma. Kedatangan kami kemari adalah sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kami kembali kemari untuk mengambil harta pusaka peninggalan mama kami. Ambo maklum. Tapi apalah peninggalan mamaknya Sultan? Kalau yang namanya uang tidak ada. Hanya pakaian yang ada. Kami kira Etek tidak menceritakan yang sebenarnya. Etek bersembunyi di balik lalang sehelai. Yang jelas menjadi hak kami adalah sawah dan ladang. Bukankah itu mamak kami yang membelinya? Bukankah itu peninggalan dari beliau? Itu jangan Sultan tuntut. Karena itu adalah hasil pencarian kami berdua. Hasil keringat kami simpan sedikit demi sedikit. Lalu kami belikan tanah untuk diusahakan. Pendeknya, apa yang Sultan sebut itu adalah harta hasil pencarian kami berdua. Itu sudah kami peruntukkan untuk si Midun dan si Juria. Ayah si Midun sendiri yang mengatakan waktu beliau masih hidup. Apapun yang Etek katakan, tanah itu adalah warisan peninggalan dari mamak kami. Kami berhak mengambilnya kapan saja kami suka. Kalau betul tanah itu diperuntukkan bagi anak-anaknya. Mana buktinya? Bukti apa yang Sultan minta? Kalau surat memang tidak ada. Baik, begini Etek. Tidak ada gunanya kita bertengkar. Sebaiknya Etek bertanya saja pada Angku Datuk Padukarajo. Etek jelaskan kepada beliau maksud kedatangan kami kemari. Untuk mengambil harta peninggalan dari mamak kami. Kalau Etek tetap berkeras untuk tidak memberikan, kami terpaksa meminta bantuan penghulu kepala yang memerintah negari ini. Nailah Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatkan kopi, Juri. Sudah lama Sultan datang. Lah lama juga, Mak Datuk. Mak Datuk dari mana? Dari pasar. Ada pertemuan tadi dengan Tuan Komando. Makanya kami lihat banyak penghulu yang pergi ke pasar. Mak Datuk, kami datang kemari karena ada hajat. Tadi kami sudah bicara dengan Etek. Tapi kami belum berhasil membuat suatu keputusan. Karena kebetulan Mak Datuk datang kemari. Tentu Mak Datuk bisa menyelesaikan.
Baiklah Sultan. Katakanlah apa yang terasa di hati dan terkilan di mata, supaya sama-sama kita dengarkan. Kedatangan kami kemari adalah karena ketentuan adat juga. Karena mama kami, ayah si Midun, sudah meninggal. Kami sebagai kemanakan beliau datang kemari menuntut hak harta pusaka peninggalan mama kami itu. Oleh karena itu, tolonglah Madatu, izinkan dan tunjukkan mana-mana yang harus kami ambil. Sultan benar. Sultan datang telah menurut ketentuan adat kita. Harta pusaka mama ia turun ke kemenakan. Tapi Sultan datang kemari, adakah seizin Datuk Rajo Bandaro? Betul, Madatu. Kami sudah meminta izin kepada beliau. Sebab kalau tidak seizin beliau, mana kami berani datang kemari. Beliau juga sudah menerangkan mana-mana harta pusaka mama kami. Oleh karena itu, Madatu, izinkanlah kami mengambil harta pusaka itu. Hak milik Sultan tidak akan lari kemana-mana. Saya harap Sultan jangan terlalu terburu nafsu. Hubungan baik antara kita harus dijaga. Sekarang mari kita bicarakan dengan tenang. Baik, Madatu. Tapi kami yakin hubungan antara kita tidak akan rusak. Sebab yang kami lakukan adalah sesuai dengan adat kita di Tanah Minang ini. Menurut Sultan, apa-apa saja hak Sultan itu? Mak Datuk tentu sudah maklum. Tanah, sawah, ladang, serta tanah perumahan ini. Setahu saya, tanah milik Bapak Simidun itu adalah hasil pencaharian mereka berdua suami istri. Kata Sultan, tanah perumahan itu mau Sultan ambil. Mau dikemanakan rumahnya? Apa Sultan mau menyuruh mengangkat? Terserah kepada Madatua. Tapi buat kami, hak kami tentu akan kami ambil. Mak Datuk mengatakan tanah itu hasil pencarian mereka berdua. Itu menurut Mak Datuk. Menurut kami tidak. Buat kami cukup alasan bahwa tanah itu adalah milik kami. Kalau begini, tidak baik jadinya Sultan. Dalam hal ini, sebaiknya kita seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Janganlah hubungan keluarga kita jadi putus. Apakah Sultan sampai hati menyuruh Mak Simidun dan si Juriyah mengangkat rumah ini? Coba Sultan renungkan. Sepatutnya setelah Bapak Simidun meninggal, Sultan menaruh belas kasihan kepada anaknya. Tapi kalau tuntutan Sultan itu dilaksanakan juga, mereka ibarat setelah jatuh ditimpa tangga bulan. Tetapi yang hak tetap harus dipulihkan, Mak Datuk. Sekarang beginilah Sultan. Hal Datuk Paduka Rajo, kami semua telah hadir di sini. Ketengahkanlah apa yang terasa di hati dan terkilam di mata. Mengapa Datuk menghendaki sidang ini? Supaya kami dapat mempertimbangkan. Angku Datuk Sri Maharajo. Sengaja kami datang ke sidang ini untuk mengetengahkan persoalan harta pusaka peninggalan almarhum Bapak Simidun.
Harta itu adalah harta pencaharian mereka suami istri. Tapi kini orang Tanjung datang menuntutnya. Penghulu si Andiko malin sekitab. Datuk tentu maklum tentang ini. Di alam Minangkabau ini, harta pusaka turun ke kemenakan. Bukan orang Tanjung yang terdakwa, tetapi Datuk sendiri sebenarnya. Datuk kan orang yang tahu. Saya kurang mengerti. Saya betul-betul heran. Menurut hemat saya, bukan orang Tanjung yang hendak mengambil harta orang lain. Tetapi, memang hak orang Tanjung untuk mengurus harta pusaka kaumnya yang meninggal. Apa yang aku Datuk katakan itu memang benar. Tapi rasanya ada yang Angku Datuk lupakan. Menurut pepatah kita, harta bawaan pulang. Harta tepatan tinggal. Harta pencarian harus dibagi. Harta ini adalah harta pencarian mereka dua suami istri. Karena itu harus dibagi. Saya tahu betul bagaimana kehidupan mereka setelah kawin. Sepengetahuan saya, tidak sesen pun uang orang Tanjung yang dibawanya. Karena itu pusaka ini harus diberikan kepada anaknya. Datuk Bendahara, bagaimana pandangan Datuk tentang hal ini? Pepatah adat yang dikatakan Datuk Penduko Rajo tadi memang benar. Semua penghulu mengetahui, karena itu memang sudah pakaiannya. Kalau lupa, tak ada guna dia jadi penghulu. Mengenai harta Bapak Simidun, saya tahu bahwa harta itu adalah harta bawaan, bukan harta pencarian. Keterangan ini bisa saya buktikan. Kalau sidang kerapatan ini menginginkan, saya bisa membawa saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa harta Bapak Simidun adalah milik orang Tanjung. Saya curiga kepada keputusan rapat tadi. Kelihatannya seperti ada udang di balik batu. Kalau kita lihat jalan rapat itu dan jawaban saksi-saksi yang kurang jelas dan dicari-cari untuk membela pendirian Datuk Rajo Bendaro, rasanya seperti ada orang yang berkuasa yang membelokkan pendirian mereka. Saya kira Kacak sudah ikut bermain, Engku. Saksi-saksi ini kelihatannya sengaja dicari dan diupah. Jadi bagaimana, Mbak Datuk? Dalam keputusan rapat tadi, harta jatuh ke tangan kemenakan Bapak Simidun. Tapi kalian jangan berputus asa. Saya akan bicara dengan Tuan Kulare agar perkara kita ini dilanjutkan pada hakim pemerintah di Bukit Tinggi. Kalau di sana kita kalah, kalian terpaksa pindah dari rumah ini.
sekiranya Midun ada di sini. Mak si Midun, dia jangan disebut-sebut. Dengan mengeluh dia takkan pulang. Doakan saja supaya nasibnya baik. Bagaimana, Dun? Baik, Tuan. Apa ada yang bisa saya bantu? Kali ini tidak. Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam. Silakan minum. Apa Midun baru mau bayar separuh? Tidak. Ini seluruhnya kan, Tuan? Mana lagi? Ini belum cukup. Pada saya masih ada 50 lagi. Saya bermaksud untuk membelikan hadiah untuk istri Tuan. Oh, tidak perlu. Nanti saya yang belikan. Berikan saja pada saya. Baik. Maksud saya memberikan uang itu adalah untuk hadiah. Karena saya sudah untung dalam berniaga. Tapi kalau Tuan mengambil uang itu, artinya Tuan sudah menerima itu sebagai bunga, bukan? Apakah tidak dilarang dalam agama? Bunga? Bunga apa? Ini bukan bunga. Uang 250 ini belum cukup. Midun harus bayar sebanyak yang tercantum dalam surat hutang. 500 rupiah. Lupa. Tunggu saya kasih lihat. Ini jelas 500 rupiah. Ini tanda tangan kamu dalam huruf Al. Kenapa jadi 500? Saya tidak pernah berutang sampai 500 pada Tuan. Midun tidak bisa mungkir. Ini satu tanda bukti. Ini. Saya betul-betul tidak menyerah. Selama ini saya hormat pada Tuan. Tuan begitu baik. Sehingga saya percaya saja pada Tuan. Ternyata saya salah kira. Rupanya Tuan seorang penipu. Sama dengan lintah darat yang dikutuk oleh Tuhan. Tuan sudah menjerat saya. Jadi Tuan ingin meminta 250 rupiah dari saya sebagai bunga. Tuan kan tahu, di dalam agama dilarang memungut bunga. Itu namanya makan riba, Tuan. Diam! Kamu tidak pantas berkata begitu pada saya. Karena saya baik, kamu jadi kurang ajar. Jadi begini cara kamu membalas budi baik saya. Begini. Kamu bisa saya perkarakan. Supaya kamu bisa lihat, saya betul-betul orang baik. Macam Tuan orang baik, cuma orang gila yang akan mengatakan begitu. Jadi Tuan mau memperkarakan saya. Sampai ke langit Tuan mengadu, saya tidak takut. Karena saya berdiri di atas kebenaran. Kenapa, Midun? Apa kau tidak mau berdagang lagi? Nah, tahulah, Kang. Saya tidak kuat menghadapi cara-cara dunia dagang ini. Cara dagang yang bagaimana pula yang kau maksud, Midun? Saya betul-betul kecewa.
Saya mau ditipu orang. Ditipu orang? Ditipu siapa, Midun? Kau kenal Tuan Jufri yang selalu datang kemari? Ya, kenal. Bagaimana kau lihat dia? Menurut yang saya lihat, Tuan Jufri itu orangnya baik. Itulah. Padahal dia seorang tukang rente. Kau tahu, pada waktu itu saya berutang sebanyak Rp250 padanya. Nah, kemarin saya datang menjumpai dia. Maksud saya kan untuk membayar utang tuh. Nah, kau tahu apa yang terjadi? Utang saya sudah tumbuh. Dia minta Rp500 padaku. Itu kan bunga. Tapi tidak mau dia mengakui. Katanya sudah tertulis dalam surat hutang yang dulu saya tantangani. Tapi kan kau sempat baca surat hutang itu. Ada dia perlihatkan. Tapi tidak aku baca. Kenapa, Midun? Saya tidak bisa baca huruf Latin. Dia mengancam akan memperkarakan saya. Lalu dia tahu kau tidak bisa baca huruf Latin? Tahu. Kalau begitu, Midun, kau sudah ditipu dengan cara yang pintar sekali. Sudahlah, bayar sajalah hutang itu. Ya, tapi saya cuma mau bayar Rp250 saja. Lalu sisanya bagaimana? Tidak mau saya bayar. Dia boleh mengadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Haji. Ya. Alah. Teruskan jangku. Jadi begitulah keputusan pengadilan. Selanjutnya Ibu Simidun tinggallah di sini beserta Juria. Keputusan itu kalau kita timbang tidaklah adil, tapi itulah kenyataan. Sekarang mari kita hadapi dengan hati yang lapang. Yang saya pikirkan sebenarnya bukanlah diri saya, Mbak Datua, tapi si Juria. Dia juga tahu ayahnya memperuntukkan sawah dan tanah itu untuknya. Itu jangan bicarakan lagi. Hal itu telah selesai. Sekarang apa ada pesan ayah Simidun yang harus dilaksanakan? Ada. Ayahnya Simidun menyuruh si Juriah menikah dengan si Maun, sahabatnya Midun. Apa Juriah sudah ditanyai? Sudah. Syukurlah. Dia menurut apa kata kita saja. Maun pemuda yang baik. Dia dapat dijadikan tumpangan. Baiklah. Akan kita selesaikan menurut mestinya. Menurut hemat saya, perkawinan si Juriah ini akan kita laksanakan dengan sedikit meriah. Jangan sampai orang mengira karena si Juriah tidak menerima warisan dari ayahnya, dia akan jadi orang terlantar. Sekaranglah waktunya bagi seluruh kaum keluarga kita menjaga martabat. Pendeknya, kalau tidak ada kayu jenjang di kapian, kalau tidak ada emas bungkal di asah. Cubada di tengah halaman, dijuluk joampu kaki, usah lamo tagak di laman, itu cibuak basuhlah kaki,
parenai naik ke ateh rumah. Kamu lihat, saya tidak main-main. Saya bisa tahan kamu dalam penjara sampai kapanpun. Biar Tuan suruh tahan saya sampai 100 tahun sekalipun, saya tetap tidak akan membayar uang yang Tuan minta. Don, Landrat sudah memutuskan kau harus membayar 500 rupiah ditambah ongkos perkara 35 rupiah. Saya tahu, tapi lebih baik saya di sini daripada membiarkan diri saya ini Tuan tipu. Don, saya orang yang suka damai. Saya tidak suka bertengkar. Kalau kau tidak mau membayar uang itu, baik, kita cari penyelesaian yang lain. Kau bisa bebas, bisa dagang. Bahkan kalau perlu, saya masih mau meminjamkan tambahan modal. Saya cuma perlu bantuanmu sedikit saja, Don. Apa? Bantu usahakan saya agar bisa jadi dengan Halimah. Tuan bilang apa? Kau usahakan untuk meyakinkan Halimah agar dia mau menikah dengan saya. Tuan Jufri, saya ini bukan pedagang perempuan. Saya minta Tuan segera keluar sebelum saya panggil tukang kunci untuk mengusir Tuan. Memang saya sudah kira sebelumnya. Kau tidak membalas guna. Tunggu balasan saya. Siapa? Orang yang memasukkan saya kemari, Tuan Jufri. Semua ini terjadi karena kamu tidak bisa tulis baca huruf Latin. Iya, Pak. Zaman sekarang ilmu sangat besar artinya. Yang bodoh akan menjadi makanan yang pintar. Kita harus tahu tulis baca. Saya bisa tulis baca huruf Arab. Dan juga saya bisa membaca kitab bahasa Arab, Pak. Itu bagus. Asal kamu tahu memanfaatkannya. Kamu harus banyak membaca buku. Tidak saja yang hanya berkenaan dengan agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Kalau mengenai huruf Latin dan sedikit mengenai hukum, saya bisa ajarkan, asal kau mau.
Mau, Pak. Mau sekali. Baik. Nanti saya coba pinjam batu tulis. Jadi kalau Tuan Suminta setuju, Midun akan saya keluarkan. Tidak, Pak. Tuan dengar ucapan anak saya? Ya, saya dengar. Tapi, Neng, kalau Neng bersuamikan saya akan berikan apa saja yang Neng inginkan. Neng ingin rumah, saya akan bikinkan rumah. Atau Neng ingin kereta, saya akan berikan kereta. Apa saja yang Neng inginkan, pasti saya kabulkan. Terima kasih. Saya tidak bersedia. Baik. Selama Midun belum bayar hutangnya pada saya, dia akan tetap saya tahan dalam penjara. Dan Neng boleh menunggu laki-laki yang Neng rindukan itu sampai tumbuh uban di kepala. Diam! Saya tidak suka mendengar Tuan bicara begitu di rumah saya. Pergi! Baik. Saya akan pergi. Dan saya tidak akan marah. Cuma ada satu hal yang harus Bapak ingat. Tawaran saya tetap berlaku. Keluar! Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita bujuk Midun supaya membayar. Kalau uangnya kurang, Halimah masih punya kalung. Kita bisa jual. Biarlah kita bayar saja, Udo. Ini penipuan, Halimah. Jangan mau tipu. Buat kamu tidak ada jalan lain, Midun. Kedudukannya dalam hukum sangat kuat. Kamu tidak bisa mengingkari surat hukum yang sudah kamu tanda tangani. Tapi isinya tidak sesuai dengan penghayatan, Pak. Saya sudah ditipu karena bodoh. Tapi ini tidak akan terjadi lagi. Kalau memang harus demikian, apa boleh buat? Baiklah, kita bayar saja. Apa ada induk Semang tempat saya menumpang? Ada saya titipkan uang. Ya cukuplah untuk membayar hutang dan ongkos perkara. Mahal sekali harganya kebodohan, Halimah. Tapi Udo bilang, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, tiap-tiap cobaan itu ada gunanya. Di sini saya dapat kesempatan untuk belajar menulis dan membaca. Begitu Udo keluar, saya minta Udo pulang ke Bogor. Halimah, biarlah saya di sini dulu. Saya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Silakan. Bagaimana? Sudah lama kau menunggu? Sudah dari tadi. Nah, sebetulnya nggak usah repot-repot menjemput saya. Ya, siapa tahu kau memerlukan apa-apa. Lagi pula, uangmu kan masih ada pada saya. Simpan saja dulu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi makan? Saya kira kau sudah lama merundukkan makanan di luar penjara. Ayolah, ayo. Gimana kampung? Baik-baik.
Haji. Tunggu di sini. Dia yang menyelamatkan saya, Papa. Oh ya? Saya ucapkan terima kasih banyak atas keberanianmu menyelamatkan anak saya. Terima kasih kembali, Tuan. Siapa nama kamu? Nama saya Midun. Kamu asal dari mana? Asal saya dari Bukit Tinggi, Tuan. Bukit Tinggi? Kamu di sini kerja apa? Sekarang tidak kerja, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau, Tuan. Bisa tulis? Ya, bisa, Tuan. Good. Baik. Besok jam 8 kamu datang ke kantor saya. Baik, Tuan. Sekarang, kamu pulang dulu. And besok jangan lupa. Syekh Opas, bawa soldat ini ke leher komandan and bikin proses verbal. Oke? Ya. Permisi, Tuan. Oke. Kap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya mau tanya, di mana ruangan Tuan Hof Komisaris? Silakan, sebelah sana. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Silakan dulu. Jadi kamu betul-betul mau bekerja? Betul, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau sekali, Tuan. Good. Halo, Inspektur Jansen. Ya, saya sendiri. Begini, nanti saya kirim satu agen polisi dengan membawa seorang yang bernama Midun. Saya ingin supaya dia bekerja di sini. Ya. Good. Baik. Ya, Tosins. Dan sekarang kamu ikut Tuan ini ya. Terima kasih, Tuan. Sedang
Kekasihku Halimah, berkat doa Adinda, Kakanda sekarang sudah jadi mantri polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, sekaranglah saat yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan cita-cita kita selama ini. Kenapa si Mamat sama si Goni? Biasa, bukan gudang. Pendeknya, setelah Tuan Midun jadi mantri polisi di sini, jangan bisa macam-macam. Midun, saya akan tugaskan kamu, tapi menyeberang lautan. Kemana, Tuan? Ke Medan. Saya sudah terima laporan tentang kejadian penyelundupan candu secara besar-besaran. Dan saya minta kamu periksa apa berita itu betul. Siap, Tuan! Jadi, kirim kawat ke Betawi. Baik, Pak. Berita itu bohong. Ya. Karena mungkin saja mereka sengaja supaya kita ini lengah. Iya, Pak. Ya. Karena saya merasa bahwa pusat kegiatan candu itu justru adanya di Tanjung Priok. Oh, minum apa, Tuan? Saya air banda saja. Oh, iya. Saya juga. Makannya, Tuan? Tidak. Makan. Baik, Tuan. Ada apa? Saya merasa kenal dengan wajah pelayan itu.
Silakan diminum, Tuan. Terima kasih. Maaf. Saya mau bertanya sedikit. Jangan gusar. Tidak gusar. Asal kamu dari mana? Dari Minangkabau. Minangkabau? Iya. Negeri kamu? Dekat Bukit Tinggi. Namamu siapa? Nama saya Kadirun. Kadirun. Apa pernah kamu punya kawan sekampung yang bernama Midun? Betul, Tuan. Kadirun, sayalah Midun. Midun? Ya, begitulah kejadiannya. Setelah Juriah menikah dengan Maun, saya memutuskan untuk merantau karena saya takut pada Kaca. Dia makin hari makin berbuat sesukanya. Dan saya takut dia membalaskan dendam karena peristiwa main sepak raga itu. Saya kerja di Onderneming. Sekali setahun saya mendapat berlok 14 hari. Nah, disitulah saya pergunakan untuk plesir, bersenang-senang hati. Ya, sampai sekarang akibatnya masih saya derita, Midun. Saya kena penyakit perempuan. Saya sudah tidak kuat lagi kerja di Onderneming. Lalu saya minta pindah kerja di hotel. Sudah 3 bulan saya kerja di sana. Karena di kampung kau selalu dikekang, waktu sampai ke kota, kau lupa diri. Yo, kau tahu itu namanya? Itu seperti kuda lepas dari pingitan. Akibatnya kau jadi begini. Tapi tidak apa-apalah. Sekarang kau berhenti bekerja. Kau ikut aku ke Jawa. Kau berobat supaya sembuh penyakitmu. Yo. Iya, Midun. Halimah, saya ingat dulu kau pernah berkata, tahun mana musim pabila, dan lewat jalan mana saya dapat melihat negeri Padang yang saya cintai. Halimah, waktu itu kau bersungguh-sungguh atau berkelakar? Masa Udo masih bertanya? Udo kan lihat sendiri saya ini bersungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa melihat? Kita kan belum di sana. Sudah sebesar itu anak kita si Basri. Udo masih juga belum mengerti. Oh, jadi yang kau maksud waktu itu dengan negeri Padang adalah si Midun? Tapi tidak. Kali ini yang kau maksud dengan negeri Padang adalah yang sesungguhnya. Sudah 6 tahun kita di sini. Saya ingin ketemu emak, adik, dan keluarga yang lain.
terserah Udo sajalah bagaimana baiknya. Bagaimana? Kalau saya menurut Rekas, dan kita bisa pindah di Padang. Saya setuju. Midun, ada kabar sangat baik sekali buat kamu. Permohonanmu telah disetujui. Dan besulai kamu juga sudah keluar. Kamu diangkat jadi asisten demang di negerimu sendiri. Selamat ya. Terima kasih Tuan. Dan jangan lupa, kerja yang baik ya. Siap Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendengar siapa yang akan menjadi asisten demang di negeri kita ini? Siapa? Midun. Kemenakan Datuk Paduka Raja. Musuh si kaca. Memang aneh kebesaran Tuhan. Dia pergi dari sini sebagai orang hukuman. Dia pulang sebagai orang yang terpandang. Tuhan sudah memberikan imbalan atas kesabarannya, menahan cobaan. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Ya. Tidak buat orang tertentu. Saya kira banyak juga bakal orang yang terganggu tidurnya. Karena dia takut dan karena dia malu. Kopi, Mak. Perkenalkan asisten demang yang baru, asisten demang Midun. Muda. Saya senang betul melihat Engku sudah menjadi penghulu kepala. Karena dulu Engku adalah sahabat akrab saya. Tentu kita bisa bekerja sama untuk memajukan negeri kita ini. Cemedang hutan.
Mak. Gagah mana anak mak? Ini mantu mak, Halimah. Tua mak. Dan ini cucu mak. Cucu ama, Iya. Ande rancak mana cucu ama? Cucu ama. Basri mak. Basri. Ayo nanya. Julia. Pulang. Oh baik Julia. Ini Halimah. Assalamualaikum. Pak Haji. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita dapat berkumpul di sini bersama. Memang Allah Maha Besar. Dahulu si Midun berangkat, dihantar oleh kesengsaraan. Tapi kini Tuhan mengembalikannya dengan penuh kenikmatan. Mari kita lupakan kesengsaraan masa lalu. Dan kita sekarang melihat ke masa depan. Midun, saya sekarang telah tua. Saya rasanya tidak sanggup lagi memikul beban gelar pusaka nenek moyang kita ini. Midun sekarang telah selayaknya memikul beban gelar ini. Saya tidak melihat penghulu kepala kaca. Dia menghilang. Waktu diperiksa pembukuannya, ternyata dia menggelapkan uang pajak. Sekarang dia sedang cari polisi.